sudah diatur kan? Sudah sepakat ya? Iya dong. Oke, silakan dari pihak Muslim mungkin mau membuka open statement. Silakan Mas Andi atau Bu Dini. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudara Muslim yang sudah hadir di Zoom JCC ini, juga assalamualaikum buat Muslim yang sudah hadir di live chat, semua menarasi update. Selamat malam buat Bang Rudi Yohanes, Ibu Tiwan Himena, juga teman-teman dari netizen, channelnya Bang Rudi Yohanes, juga Ibu Tiwan Himena. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang konsep ketuhanan dari kedua sudut pandang, yaitu Islam dan Kristen. Kalau dari Islam sih sederhana saja. Dalam konsep Islam, Tuhan itu dinamakan Allah yang diyakini sebagai zat, ya bukan zat dalam arti kimia, tapi DZAT, zat atau sesuatu yang menyebabkan menjadi ada. Dia adalah yang maha nyata, yang maha esa, maha pencipta, juga maha kuat, maha tahu, maha abadi, penentu takdir, juga hakim bagi semesta alam. Islam ini menitik beratkan kepada konsep ketuhanan sebagai yang tunggal dan maha kuasa, atau tauhid. Itu seperti halnya tercantum di dalam Quran surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu adalah tunggal, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke, dari Umi sekian, mungkin dari Bang Hadi untuk selanjutnya, silakan Bang Hadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya. Kali ini alhamdulillah Bu Uti mau diskusi sama Pak Rudi dengan saya. Biasanya kok nggak mau ya, tumben gitu ya. Jadi konsep ketuhanan judulnya cukup sederhana saja, disederhanakan supaya mengedukasi semua teman-teman di luar sana bahwa sebenarnya Tuhan kita itu ada berapa sih. Kalau kami di Islam itu jelas ya, kita itu Tuhan kita itu satu, tauhid gitu ya. Namanya siapa Tuhan itu? Tuhan itu adalah sembahan, kalau di Araban ya ilah, jadi itu adalah sembahan. Siapa sih nama sembahan itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tadi udah dasarnya jelas sekali di surat Al-Ikhlas, itu sangat jelas di sana gitu ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kan gitu. Artinya apa? Katakanlah ya Muhammad, ya Allah yang Maha Esa. Jadi itu Maha Esa, Esa itu ya tunggal, bukan kesatuan gitu ya. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi hanya satu tempat meminta, dan hanya satu yang mengabulkan kalau kita meminta. Tidak ada kerjasama di sana. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak punya istri, tidak beranak. Gitu ya. Jadi kalau ada Tuhan yang diperanakkan, itu bukan Tuhan. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang setara gitu loh. Jadi kalau ada yang disetarakan, itu wajib dipertanyakan, ini Tuhan beneran apa Tuhan mainan gitu loh. Artinya lagi bahwa mari kita diskusi pada malam hari ini, Bang Rudi, Ibu Uti, ya mohon nantinya sekiranya itu ya, tolong menjelaskan seperti kami gitu loh, bahwa Tuhan Anda siapa, namanya siapa, ada berapa, gitu kan ya, dasarnya apa kalau ada di Bible gitu, supaya terjelaskan semuanya. Karena kalau saya diskusi itu, saya paling nggak suka kalau terlalu panjang, tapi nggak kena sama substansinya begitu. Ingat, topik kita adalah konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan kalau di Islam itu tauhid. Tauhid itu apa? Ilmu yang mempelajari keesaan Tuhan. Tuhan itu esa. Esa itu apa? Bukan perkumpulan, bukan kesatuan, tapi tunggal. Itu ya, sekali lagi tidak ada yang setara. Jelas di sana nanti akan lebih pengertiannya lagi. Kalau seperti apa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kenapa mesti harus dia? Kenapa mesti harus Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa nggak ada tandingannya? Kenapa nggak ada caranya? Kenapa nggak ada anaknya? Kenapa nggak ada keluarganya? Karena tidak ada yang bergantung. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bergantung kepada siapapun. Kalau ada Tuhan yang bergantung kepada makhluk, wah berbahaya sekali. Jangan dituankan seperti itu. Kira-kira begitu pengantarnya. Terima kasih Mas Andi. Mas Imrus bisa monitor suara saya? Imrus? Mas Imrus? Mas Imrus monitor? Imrus? Oke ya, sambil menunggu Mas Imrus untuk menggantikan saya. Untuk waktu selanjutnya 4 menit ke depan, silakan dari pihak Kristenan. Putih, silakan Putih. Ya, terima kasih ya, luar biasa. Monitor Bang, suaranya terang benderang Bang, matahari, silakan. Ya, terima kasih ya, luar biasa. Hari ini saya mengucap syukur ya, hari ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Putih, sebentar, tahan dulu. Mas Imrus?
Jadi sudah Mas Imrus. Mas Imrus, Ya, siap Bang. tolong jadikan gantikan moderator ya. Cuma ngawal ini tim aja ya. Oke, lanjut. Oke, siap. Lanjut silakan Bu Uti. Ya, terima kasih ya. Timernya 4 menit ya. Kami orang Kristen ya. Tadi penjabaran dari Ibu Dini, dari Pak Handi ya mengatakan menceritakan tentang Tuhannya ya. Kata Pak Handi, Tuhannya adalah konsep ya. Tauhid itu artinya mengesahkan Tuhan ya. Nah, kalau di tempat kami ya, kami mengenal Tuhan, Yesus juga telah mengatakan bahwa kami ini menyembah Tuhan yang kami kenal gitu. Kami tidak menyembah Tuhan di satu tempat, lalu kami mendatanginya, lalu kami kerumun-kerumun di situ, tidak perlu. Karena Yesus menyatakan bahwa kami ini menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ya, dan kriteria dari roh itu maha hadir ya, itu dia masalahnya. Roh itu maha hadir, jadi ketika kami menyembah Allah yang roh itu artinya kami tidak perlu mendatangi suatu tempat, kami berbakti di situ kumpul-kumpul lalu dapat predikat setelah pulang dari situ gitu, seperti yang dilakukan di pihak kemusliman ya. Karena Allah kami itu maha hadir, jadi kami mau menghadap kiri, menghadap kanan, mau hadap ke utara, ke selatan, tetap saja dia ada di situ ya. Karena esensinya beda banget ya antara muslim dengan Islam. Muslim menyembah Allah yang namanya menyembah Tuhan yang esensinya adalah zat ya. Sampai sekarang saya masih kebingungan apa sih yang seperti itu ya, karena tidak pernah ada di dalam muka bumi ini yang seperti itu, yang saya tidak tahu gitu kan. Tetapi kami menyembah Allah yang roh ya, dan roh itulah pemberi hidup ya. Roh itu adalah sumber hidup, roh itu adalah pemberi hidup, dan dari roh itu adalah pangkal kehidupannya. Semua yang ada di bumi ini adalah berasal daripada Tuhan kami, karena dia mengatakan di dalam Mazmur 49 ya, kalau nggak salah itu ya, bahwa roh Allah telah menciptakan kami ya, kami telah diciptakan, dibentuk ya, lalu ada pada masanya nanti roh kami akan diambil kembali, dan setelah roh kami diambil kembali, jasad kami tinggal di dalam, jasad kita semua tinggal di dalam kuburan, dimakan belatung, dan yang kembali kepada Bapa untuk menghadapi hari penghakiman adalah roh kita gitu. Jadi keterangan mengenai Tuhan itu, Tuhan kami itu adalah kami mengetahui, kami tahu, kami tidak membuat konsep tentang Tuhan kami, karena Tuhan kami sendirilah yang menyatakan, yang memberitahukan, yang bahkan menampakkan diri kepada kami gitu. Jadi kami nggak perlu ribut-ribut, capek-capek ya, merenung-renung di bawah pohon korma, membuat konsep tentang Tuhan, nggak perlu. Karena Tuhan sendirilah yang menampakkan diri pada kami. Ya, silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Ya, kalau saya sih sederhana aja ya, bahwa konsep ketuhanan Kristen itu ya tidak terbatas ya, mau dia turun ke bumi jadi apa, suka-suka dia ya. Bahwa kalau dibilang Tuhan tidak bisa dilihat, iblis pun tidak bisa dilihat. Kalau Tuhan dikatakan tidak beranak dan tidak beranak, diperanakkan, batu pun tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi batu tidak ada juga dituankan. Oh, ada juga dituankan, sorry. Ya, kalau dibilang ini dan itu, ya bagi kami sih Tuhan itu cuma satu yang bisa saya katakan. Yang bisa saya katakan bahwa dia adalah maha segalanya ya. Dan kalau mengenai konsep Tritunggal itu adalah konsep yang sangat realistis. Kenapa? Tuhan yang kami sembah itu memiliki yang namanya roh dan memiliki yang namanya firman. Tidak ada satupun Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Bang Rudi Yohanes. Habis? Waktunya sudah habis Bang Oh Rudi iya, Yohanes. sorry nggak lihat aku. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Uti dan Bang Rudi Yohanes. Ya, kini berlanjut pada untuk gerbang Muslim, silakan langsung. Yang Muslim silakan. Oke, terima kasih. Jadi tadi menurut Ibu Uti Tuhan itu maha hadir. Memang Tuhan itu maha hadir ya, bisa hadir di mana saja, itu yang dikatakan omnipresent. Nah, kalau kita sudah berbicara omnipresent, itu akan terkait dengan bukan imanen ya, bukan imanen tapi transenden. Kalau imanen tidak mungkin dia akan omnipresent. Nah, mengenai Allah ini sudah ada di dalam Al-Qur'an. Allah memperkenalkan diri di dalam Quran surat An-Naml ayat ke-9. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini senada dengan Yesaya pasal 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak berbakala, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Kemudian tadi Bu Uti bertanya tentang roh dan zat ya, bentar.
Nah, ini kalau di dalam kekristenan dipercaya bahwa Allah itu adalah ruh, dan di dalam keislaman bahwa Allah itu adalah zat. Seharusnya kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan ruh. Ruh itu kalau di dalam bahasa Arab itu adalah unsur atau yang disebut dengan non materi yang ada di dalam jasad yang diciptakan oleh Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan. Sedangkan kalau zat itu artinya merupakan penyebutan kepada sebuah esensi personal, pribadi, atau sosok, dan bukan penyebutan kepada sebuah materi yang dimiliki massa atau menempati ruang. Selanjutnya, kata zat ini juga tidak menunjukkan penyebutan atas wujud Allah itu sendiri, hanya sebatas sebutan kepada suatu esensi ya yang eksis dalam realita. Allah tidak pernah menjelaskan bagaimana wujudnya secara spesifik, karena manusia tidak akan dapat memahami bentuk esensi dari zat Allah itu sendiri. Bahkan di dalam keislaman manusia menghayalkan bentuk Allah seperti apapun itu tidak diperkenankan. Silakan Bang Hani. Iya, makasih Umi Dini ya. Saya sih sebenarnya kalau diskusi itu to the point ya. Tadi kan kami dari Muslim ya. Tuhan kami itu satu. Tuhan kami itu esa. Siapa itu namanya? Allah Subhanahu wa taala. Jelas di surat Al-Ikhlas, saya ulang lagi nih gitu ya. Jelas sekali itu. Tidak ada yang setara gitu ya. Dia tempat satu-satunya meminta. Dia yang mengatur alam semesta. Dia yang menciptakan semuanya begitu. Allah Subhanahu wa taala namanya Tuhan itu. Banyak Tuhan doh. Banyak banget Tuhan. Tapi Tuhan yang benar itu pilihlah Tuhan yang benar, jangan salah Tuhan. Jadi Tuhan yang benar itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan langit dan bumi, jelas semua dalam Al-Qur'an itu. Nah, ini tadi teman-teman ya, kami minta ya supaya jangan langsung menerangkan tentang keberadaan gitu ya. Sebelum Anda menerangkan tentang keberadaan, lebih baik tentukan dulu Tuhan Anda itu namanya siapa dan berapa Tuhan Anda. Jangan-jangan ada 3 gitu loh. Itu pertama. Jangan-jangan ini yang berdua orang yang di sini antara Pak Rudi dengan Ibu Uti, jangan-jangan Tuhannya berbeda begitu. Jadi tolonglah beri edukasi kepada Kristen di luar sana biar tercerahkan gitu ya. Nama Tuhan Anda siapa dan berapa? Itu dulu yang diprioritaskan dulu. Nah, kalau sudah menyebutkan nama Tuhan Anda, misalnya 1 atau 3, ada kemudian dasarnya apa? Seperti kami, Tuhan kami 1. Siapa? Siapa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Jelas surat Al-Ikhlas. Jelas di sana gitu loh. Ini dulu pondasinya dulu dong. Jangan sampai pondasinya rapuh tapi cenderung terlalu jauh melangkah begitu. Nggak bagus lah terlalu jauh melangkah pondasi rapuh gitu loh. Ibarat kata bangun rumah pondasinya dulu gitu ya. Sekali lagi jangan kemana-mana dulu. Diskusilah seperti kami supaya teredukasi begitu, supaya anak sekolah mingguan itu di luar sana jelas nama Tuhan Kristen itu 1 atau siapa atau berapa begitu. Jangan keberadaannya dulu. Kalau keberadaan nantilah step kedua sesudah menentukan siapa Tuhan itu, namanya siapa, berapa gitu loh kira-kira. Habis. Oke, baik, terima kasih. Sudah kita dengarkan bersama. Sebentar dulu. Sorry. Ini bukan apa seperti lagi? Kemarin 3 menit, jadi 6 menit. 4 menit, Pak. Bukan, ini 4 menit bagi 2, jadi 2 menit. Ya, berkejaran kita jadi ada yang mau kita sampaikan. Iya, 6 menit. Iya, enggak apa-apa lah, 4 menit berdua lah. Ayolah, lanjutlah, jangan diprotes. Oke, silakan 4 menit berdua. Tadi Umi minta 5 menit, Bu Uti maunya 4 menit. Enggak, Kira 4 menit per orang, jadi 8 menit. Maksud saya tuh 3 menit jadi malah naik 4 menit, bukannya malah dibagi 2 4 menit. 3 menit 3 menit itu berdua jadi 6. Apa Bu Uti, gimana kalau kita selesaikan dulu yang 4 menit ini, habis itu 3 menit, 6 menit gimana? Iya. Kan 4 Halo, menit sudah habis. Kita tanya orang itu. Enggak usah lah 4 menit. Enggak usah lah 4 menit aja berdua cukup kok, enggak masih lebar-lebar. Oke, ya udah. Silakan Bu Uti. Baik. Ya. Dulu kan sesi tanya langsung ya. Silakan Bu Uti. Ya, saya mau menjawab ya. Ya, pertanyaan dari Pak Handi ya, apa nama Tuhanmu? Ya, Tuhan kami ya Tuhan Yesus ya, sesuai dengan nama yang telah diberikan kepada Tuhan Yesus ya kan. Ya, sebelum Tuhan Yesus itu datang ya, dikatakan Elohim mengatakan aku belum memberikan namaku ya, tetapi Tuhan Yesus datang, nama yang telah engkau berikan kepadaku ya. Kami menyembah Tuhan ya, menyebut nama Tuhan Yesus. Ketika kami menyembah Yesus, dari situ kami sudah sekaligus menyembah Allah Bapa, menyembah Roh Kudus ya, karena itu adalah satu esensi yang satu gitu.
ini pertanyaan konyol-konyolan kalau saya mau bilang ya, karena dikatakan siapa Tuhanmu ya, seperti orang yang ini konyol-konyolan. Ya, dan kami tidak perlu menerangkan ya Tuhan kami itu esensinya seperti apa ya. Yang saya ingin tekankan hari ini adalah mari kita tunjukkan Tuhan kita itu Tuhan yang benar itu yang mana yang layak disembah gitu. Apakah Allah yang Tritunggal yang seperti kami imani atau Allah yang bertauhid, yang setahu saya tauhid ini juga artinya mengesahkan. Mengesahkan ini artinya orang-orangnya sendirilah yang mengambil inisiatif untuk mengesahkan Dia. Tetapi dari Allahnya sendiri tidak ada pernyataan yang betul-betul ceklek gitu kan, yang mengatakan bahwa Dia itu esa. Adapun di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang mengaku akulah Tuhan yang esa, tetapi itu yang disebut oleh Ibu Dini tadi adalah perkataan Elohim yang diambil ya, bicara dengan Musa, dan itu ayatnya ada di tempat kami, dan itu sebetulnya beda konteks ya. Allah tidak pernah bertemu dengan Musa, dan Musa tidak pernah menyembah Allah gitu ya. Jadi saya ingin ya tunjukkan kepada saya di mana pernyataan Allah langsung yang mengatakan kami itu Maha Esa, tidak tergantung dengan apapun, tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan apapun, kami tidak ya seperti itu bla 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 ya. Karena di tempat kami tadi Ibu Dini mengatakan tidak ada yang sama seperti Dia, yang artinya penebus dan juru selamat gitu kan. Jadi itu dia ya. Kalau untuk bicara apakah siapa Tuhan kami, ya kami akan bicara tentang ketritunggalan, dan ini makan waktu ya. Tetapi esensi dari topik yang kita bicarakan hari ini kan artinya ketuhanan. Oh ya silakan. Waduh lupa saya. Silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih. Saya kadang geli-geli ngeri melihat orang kawan-kawan Muslim ini menjelaskan ketuhanannya. Ya, bahwa Tuhan kami tunggal katanya. Ya. Allah adalah zat adalah Allah. Terserah kalian terima atau tidak, nanti tolong dijelaskan ya. Yang mau saya tanyakan di sini adalah Allah itu mempunyai 99 nama Asmaul Husna dan 20 sifat. Tolong kalian jelaskan, apakah nama itu zat, apakah sifat itu zat, apakah nama itu makhluk atau sifat itu makhluk? Ya. Dan kemudian kamu mengatakan Tuhan kalian punya nama. Siapa yang memberi namanya? Mana lebih dulu datang, Allah itu punya nama atau dia tidak punya nama? Ya, itu harus kalian jelaskan ya. Kalau saya sih kalau melihat kriteria Tuhan kalian, tidak jauh beda dengan Melkisedek. Dia tidak berbapa, tidak beribu. Artinya apa? Dia tidak punya garis keturunan. Dia tidak berawal dan tidak berakhir ya. Dia juga tidak dilahirkan karena tidak berbapa, tidak beribu, tidak dilahirkan, dan dia tidak punya keturunan. Jadi Melkisedek itu tidak berbapa dan tidak beribu, artinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Melkisedek. Mungkin itu saya nggak tahu. Jadi tolong dijelaskan nanti Asmaul Husna sama sifat itu zat ataukah makhluk. Itu biar kita jelas. Baru Allahmu itu punya nama. Mana lebih dulu dia punya nama atau dia tidak punya nama? Siapa yang memberi nama? Silakan. Terima kasih. Punya habis. Silakan. Gue Dini dulu apa saya? Gue Dini dulu deh. Oke, ya tadi Buti bertanya di manakah letak bahwa dalam ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu yang maha segalanya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tadi dari awal sudah dikatakan, itu sudah terjawab di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Kemudian tadi Umi menjawab juga pertanyaan dari Bang Rudi tentang zat. Tadi Umi sudah dijelaskan, sudah menjelaskan bahwa zat itu adalah esensi daripada Allah. Zat itu adalah yang menyebabkan sesuatu menjadi ada, sedangkan roh itu adalah yang menyebabkan adanya kehidupan. Nah ini kembali kemudian yang mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah. Asmaul Husna yang ada 99 itu masing-masing memiliki arti dan makna yang baik. Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik sebenarnya ini tidak diketahui berapa jumlah pastinya, tetapi di dalam Al-Quran mengenalkan Asmaul Husna itu 99 saja, seperti yang tercatat di dalam Quran surat At-Taha ayat ke-8, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dialah yang memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Asmaul Husna yang paling mulia di sini ada di dalam Al-Baqarah ayat ke-255. Allah berfirman, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang hidup kekal lagi terus menerus. Kemudian di ayat Al-Imran ayat ke-1 sampai dengan ke-2 dikatakan di sana Allah berfirman Alif Lam Mim, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus makhluknya. Kemudian untuk memahami, oh ya Bang Handi, silakan Bang Handi, nanti Umi lanjutkan. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Terima kasih Mbak Dini. Jadi
sudah beberapa kali kita jelaskan bahwa jangan melangkah jauh-jauh dulu lah. Ya, Rudi ini nggak menjawab. Loh, dia nggak pernah menyebutkan nama Tuhannya loh di sini. Jangan-jangan Rudi ini nggak punya Tuhan. Itu satu ya. Anda nggak punya Tuhan gitu ya. Ibu Uti udah menyebutkan Tuhannya satu, namanya Yesus. Ya, jangan-jangan Tuhan Anda sama Uti ini nggak beda loh nama Tuhan Anda itu. Tolong sebutkan dulu nama Tuhan Anda siapa dan Tuhan Anda itu berapa. Itu dulu standarnya. Jangan ke Melkisedek dulu. Ngapain kami pakai Melkisedek? Mestinya Anda Tuhan kami Melkisedek. Kalau pakai Melkisedek, lebih bagus menuhankan Melkisedek daripada menuhankan Yesus. Yesus dilahirkan, Melkisedek nggak beribu, nggak berapa, tidak berbapak, tidak berawal, tidak berakhir, hidupnya tidak berkesudahan. Lebih baik lo tuhankan itu ada di Bible. Kenapa lo sandingkan ke kami gitu loh? Jadi kalau ada sampah jangan bawa ke kami, pakailah itu gitu loh. Kenapa buang Melkisedek? Mending itu tuhankan. Jelas di sana itu tidak dilahirkan. Kenapa lo tuhankan Yesus gitu loh? Jadi sekali lagi nanti saya minta untuk teman-teman ya Kristen ya, jelaskanlah. Kalau Anda bertrinitas ya bilang aja Tuhan Anda 3. Kami tidak menghakimi kok, dan kami melarang ketawa nanti kalau Rudi Yohanes menyebutkan Tuhannya 3. Kami tidak akan ketawa, kami akan memaklumi. Dia tercerahkan di luar sana, karena selama ini Rudi Yohanes kalau berdiskusi dia tidak pernah menyebutkan nama Tuhannya dan Tuhannya ada berapa. Tidak pernah, baru malam ini saya minta. Jadi sekali lagi ya, menjelaskan Tuhan itu sebutkan dulu namanya. Terus kemudian ada berapa, baru nyebrang gitu loh. Supaya kuat gitu loh ya. Jadi senyum-senyumnya Rudi ini, oh mikir dia nih, siapa nama Tuhan saya ya? Ada berapa ya? Trinitas itu 3 apa 1 ya? Esa itu kesatuan apa tunggal ya? Nah itu dulu pikirin dulu baik-baik. Jangan nyebrang dulu deh. Tanya Asmaul Husna segala, nantilah itu kita jelaskan. Pondasinya dulu. Ya, clearkan dulu berdua sama Ibu Uti. Tuhan Anda ada berapa itu? Kalau tadi Ibu Uti mengatakan Yesus, artinya kalau Tuhan Anda Yesus, cuma Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhannya Yesus waktu hidup bukan Tuhan. Ingat ya, ada Tuhan yang mengutus Yesus ke bumi, tapi kalau Anda menuangkan Yesus, berarti Anda mengeliminasi yang pernah mengutus Yesus. Alangkah kurang baiknya seorang manusia kalau Tuhan pernah mengutus Yesus dieliminasi. Woi, habis. Ya, saya dulu ya Pak Rudi. Kita 2 menit ya. Sekarang ganti 6 menit dong. 6 menit. Ah, terlalu cepat. Ya 3 menit saya, 3 menit Pak Rudi. Tolong dong itu dong di set dulu. Tadi kan janji. Ya 6 menit, 3 menit saya, 3 menit Pak Rudi. 2 menit terlalu cepat. Ya gitu. Ya terima kasih. Ya 3 menit. Nah, selanjutnya Pak itu juga nanti jadi berubah sih 4 aja. Jadi 3 berubah menit, lah. 4 kelamaan, udah 3 menit. Enggak usah lah, 4 aja, jangan dirubah lah. 6. Enggak usah. 1 menit. 4 aja, saya butuh orang yang to the point. Enggak perlu lebar-lebar lah. Ya, kamu enggak itu. Ya, 6 menit ya. Udahlah 4 aja, kita format dari awal 4, udah 4 aja. 4 aja, enggak usah. 4 aja udah. 4 aja. 4 aja. Selu aja. Ya, kita pendek-pendek aja lah, nggak usah panjang-panjang. Ya, jadi Pak Handi tidak mengerti apa itu yang namanya Tuhan ya. Pak Handi hanya memiliki Tuhan, tetapi Pak Handi tidak mempunyai Allah. Pak Handi tidak punya penguasa alam semesta raya ini ya. Tuhan itu artinya yang disembah, yang diagungkan, yang dimuliakan. Tetapi penguasa alam raya ini Bapak Handi tidak punya ya. Tuhan itu kita bisa mengatakan Tuhan itu artinya yang sesembahan. Ya memang betul ya di tempat Anda la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah gitu kan. Jadi tidak menunjukkan bahwa Allah itu adalah ini ya hanyalah sesembahan ya, bukan penguasa alam semesta ini, tidak menunjukkan seperti itu ya. Adapun tadi Ibu Dini tadi mengatakan ya Allah begini begitu, itu semuanya adalah deklarasi dari Nabi Muhammad ya. Yang saya minta tadi mana pengakuan dari Allah semata yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang esa, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan dan sebagainya. Ya, yang Anda kasih itu adalah deklarasi dari Nabi Muhammad yang menggambarkan Tuhannya, yang membuat konsep tentang Tuhannya, yang mengajarkan kepada kalian Tuhan itu begini, begitu, begini. Tetapi dari Tuhan sendiri tidak ada pernyataan, tidak ada perwujudan. Bahkan di dalam Al-Quran jelas dikatakan Allah tidak pernah berbicara dengan siapapun, tidak pernah apa-apa dengan siapapun ya. Jadi yang saya minta mana pengakuan seperti di tempat kami ya, dikatakan akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak. Selain aku tidak ada Allah lain.
selain aku, tidak ada Allah yang dibentuk, akulah penebusmu, akulah juru selamatmu gitu ya. Kata Tuhan itu sendiri Anda harus belajar ya Pak Handi ya, apa itu arti Tuhan, apa itu arti Allah ya. Karena Allah itu beda, Tuhan itu beda ya. Silakan Pak itu. Oke, terima kasih. Ya. Kalau ditanya siapa Tuhan saya, kan Ibu itu sudah jawab. Bahkan baru ini akan ditambah akulah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Jadi nggak perlu kuulangi. Kita kan 2 tim ini, 1 2 lawan 2, kecuali 1 lawan 1 ya. Kemudian tadi saya bertanya, kamu mengatakan Allahmu punya nama. Siapa yang memberi nama kepada Allahmu? Mana lebih dahulu datang Allahmu tanpa nama atau Allahmu langsung pakai nama? Itu harus kau jawab dulu. Demikian juga Asmaul Husna. Demikian juga 20 sifat. Apakah Asmaul Husna itu adalah zat? Apakah Asmaul Husna itu adalah makhluk? Apakah 20 sifat itu adalah zat? Apakah 20 sifat itu adalah makhluk? Apakah Allahmu adalah zat? Zat adalah Allah? Berarti ada 2 Allah. Kamu harus tegaskan itu. Apakah Allah itu kan nama? Zat. Berarti si zat itu adalah satu wujud. Satu Allah. Baru Allah itu sendiri punya nama kamu bilang. Siapa yang memberi nama dia? Kenapa dia tidak memperkenalkan diri bahwa dia adalah satu zat? Ya, kalau kita lihat terjemahan tafsir baru, zat itu sudah nggak ada lagi. Jangan kalian karang-karang. Buka saja tafsir Kemenak itu yang baru. Nggak ada zat, itu tafsir lama dia zat itu. Ya. Kemudian kamu tadi mengatakan bahwa Tuhanmu itu Esa, tunggal segala macam. Maka dari itu pahami dulu, jelaskan dulu kepada kami, mana lebih dahulu Allah itu nama kamu bilang. Nama itu apakah makhluk ataukah zat? Itu dulu kamu jelaskan. Ya, siapa yang membuat nama itu? Karena tahun sebelumnya nggak ada Allah. Setelah tahun 610 baru ada Allah. Paham ya maksud saya ya? Nah, kalau dikatakan Tuhan kami siapa, Bu Uti sudah menjelaskan. Ya, kalau dibilang akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu Allah Bapa yang di sorga. Kemudian dia mengutus firman-Nya ke bumi menjadi Yesus. Ya, kami tidak pernah menuhankan 3 Tuhan, Triteos, Tritunggal iya. Ya, jadi tolong diperhatikan itu ya. Nah, waktunya memang singkat sekali ya. Tolong kamu jawab itu ya. Allah itu nama yang kau bilang itu udah habis. Silakan. Aku dulu ya Umi Dini dulu. Sebentar jangan. Umi Dini mungkin menjauh ya. Oke, Ya, Umi dulu ya. Ini jadi berdebat dengan kalian, kita itu harus menjawab berapa kali ya. Putih lagi-lagi bertanya di mana itu. Sudah dikatakan tadi di dalam Quran surat Al-Ikhlas, kemudian di dalam An-Nahl ayat 9. Tolong didengar, kupingnya dibuka kalau mau dialog gitu ya. Kemudian Uti Watimena menjiplak kalau apa yang Umi Dini sebutkan Al-Ikhlas atau An-Nahl itu hanya deklarasi Nabi Muhammad. Di mana dalilnya? Kalau Al-Quran itu adalah deklarasi Muhammad. Ya, jadi ini yang seperti Umi sering katakan, bagaimana akan berdiskusi dengan umat-umat yang tidak mengimani Al-Quran. Seperti halnya kita akan berperang, mereka menggunakan pistol air, menggunakan senjata yang mereka sendiri tidak percaya bisa membunuh musuh, membunuh lawan. Jadi baik itu dari Al-Ikhlas itu atau An-Nahl yang menyatakan tadi, Bang Rudi mengatakan tidak ada. Ini sudah jelas dikatakan, Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, ini sudah jelas memperkenalkan. Kemudian ditanya lagi zat. Zat itu bukan makhluk tetapi esensi. Tadi Umi sudah katakan. Zat adalah sebuah matter yang kemudian bisa menyebabkan sesuatu menjadi ada. Ya, sedangkan roh itu adalah ciptaan daripada Allah yang kemudian itu yang menyebabkan sesuatu menjadi hidup. Itu adalah ruh. Ya. Sebetulnya ini kalau misalkan dalam pembahasan ini kita buka KBBI untuk mencari tahu apa itu namanya ruh. Ruh itu adalah sebuah ciptaan yang diciptakan oleh Allah yang kemudian menyebabkan sesuatu menjadi hidup. Sedangkan zat adalah esensi yang menyebabkan sesuatu menjadi ada. Itu perbedaannya. Tolong belajar lagi. Ya, jangan hanya mengutip oh ini ada Asmaul Husna, sudah dijelaskan Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik. Siapakah yang memberikan nama? Di dalam An-Nahl ayat ke-9 sudah jelas. Allah memperkenalkan dirinya, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Ini bukan apa yang seperti kata Ibu Uti katakan tadi, bahwa ini adalah mengutip. Di mana Al-Quran mengutip kitab selanjutnya?
sebelumnya, mohon maaf. Kalian sendiri yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang buta huruf. Bagaimana cara Rasulullah mengutip kitab-kitab sebelumnya? Begitu ya. Jadi tolong Bu Uti, kalau mengatakan Al-Quran itu adalah deklarasi dari Rasulullah, tunjukkan dalilnya. Seperti halnya kita pada saat berdebat, kita menunjukkan dalilnya. Jangan asal jeplak. Silakan Bang Handi. Oke, makasih Bu Indini. Ini lagi-lagi Rudi ini ngeles lagi nih. Dia nggak bisa menyebutkan nama Tuhannya. Dia hanya menyebutkan Tuhannya Israel, Abraham, dan seterusnya. Saya nggak minta Tuhannya Abraham siapa. Saya nggak minta Tuhannya Israel, Yakob. Tuhan Anda gitu loh. Ada berapa? Namanya dulu gitu loh. Jangan bertanya dulu dong. Jawab dulu ini. Masa sih nggak bisa menyebut nama Tuhan? Jangan-jangan lu nggak punya Tuhan, Ruth. Jangan-jangan lu Tuhannya 3 gitu loh. Ya kalau misalnya 1 siapa? Kalau 3 ya siapa? Apa 3 digabung jadi 1? Ingat itu aja dulu standar lah. Yang pertanyaan kamu itu gampang kok dijawab. Sebagian udah disenggol oleh Umi Dini. Lagi-lagi juga Ibu Uti muter aja, udah dijelaskan surat Al-Ikhlas jelas. Bagaimana surat 14 juga di sana jelas. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas kok di ini. Makanya sekarang ini sebelum terlalu kejauhan begitu ya, tolonglah sebutkan dulu nama Tuhanmu. Ada berapa Tuhanmu? Saya kejar terus ini sampai habis nih kalau lu nggak sebut ini. Kalau 3 Bapa, Putra, dan Roh Kudus, siapa yang menciptakan alam semesta? Apakah dia kerjasama? Ingat, Yesus itu dilahirkan oleh perempuan namanya Maria, begitu loh. Apakah Tuhan pencipta alam semesta ini dikandung Bunda Maria kemudian dilahirkan? Apa Tuhan itu yang lu sembah? Jangan salah sembah dong. Sembahlah Tuhan yang nggak pernah menjadi manusia. Kalau Anda menyembah Tuhan yang pernah menjadi manusia, keliru lah, Ruth. Berhentilah menuhankan manusia. Ingat, fisiknya Yesus ada di surga loh. Nggak ada di kuburan kosong loh. Ya, ingat ya, sebutkan nama Tuhanmu dan berapa, itu dulu. Lanjut. Ya, saya ya. Ya, Ibu, saya ya. Ya, Ibu Dini mengatakan ya mana buktinya bahwa itu adalah deklarasi dari Nabi Muhammad ya. Saya di dalam Zukruf 64, sesungguhnya Allah dialah Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Nah, itu satu ya. Lalu kata Nabi Muhammad juga di dalam An-Nahl 52. Dan kepunyaannya lah segala apa yang di langit dan di bumi. Dan untuknya lah ketaatan selama-lamanya. Maka kamu bertakwa selain Allah ya. Dan apabila Dia telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba-tiba sebagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya ya. Dan ayat-ayat seperti ini semua narasinya adalah dia. Yang saya minta tadi, mana pengakuan Allah semata yang mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir ya. Karena ketika dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhannya Musa ya, di dalam Taha 14 itu kan, akulah Tuhan Allahmu, itu kan ada di dalam Keluaran. Dan itu adalah pernyataan dari Elohim kepada Musa yang menyatakan akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tetapi ketika dia masuk ke dalam ayat di dalam Al-Quran menjadi akulah Tuhan Allahmu, dirikanlah sholat untuk mengingatku ya, itu berubah arti. Tetapi jelas ayatnya itu adalah konteksnya berbicara dengan Musa. Jadi itu pun ayat pengakuan mengaku bahwa dia adalah Tuhan, itu Tuhan kepada nabi-nabi Israel, yang jelas bukannya Nabi Israel tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu dia. Dan Allah sendiri mengatakan bahwa dia tidak pernah berbicara dengan siapapun ya, QS 42 ayat 51. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaran wahyu atau di belakang tabir, dan untuk mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya. Nah, itu dia buktinya ya. Yang saya mau minta, mana pengakuan Allah langsung kepada diri kalian bahwa kamilah ya. Untuk dirinya sendiri kan dia menyebut dirinya kami. Kamilah Allah yang Esa ya. Sembahlah kami dan dirikanlah sholat kami. Ya. Silakan. Terima kasih. Kalau dari tadi ditanya Tuhan saya siapa, saya sudah jelaskan ya. Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 itulah Tuhan saya. Bapa di sorga, Roh Kudus, dan Firman. Firman menjadi manusia namanya Yesus. Mereka memiliki satu kesatuan ya. Kalau kamu tanya itu. Sekarang, tadi saya bertanya sama kalian. Ya, terima kasih Umi Dini. Kamu membuka isi kepala saya yang kemarin kosong tentang hal ini. Bahwa kamu bilang Allah SWT memperkenalkan diri kepada Musa. Terima kasih. Artinya Allah SWT itu hadir di bumi ini ketika bertemu Musa. Ketika sama Adam, dia tidak pernah memperkenalkan dirinya Allah SWT. Terima kasih. Saya sudah buka surat 7.
Saya lihat tidak satu kalimat pun dia mengatakan kepada Adam, "Hai Adam, aku Allah pencipta langit dan bumi." Ya, saya nggak lihat. Ya, kamu bilang sama Musa, berarti Musa lah yang pertama sekali. Jadi betul bahwa kelahiran Allah SWT zaman Musa. Mungkin kau mau mengatakan demikian. Kamu yang bilang bukan saya. Kemudian dari tadi kamu mengatakan zat itu adalah Allah Tuhan pencipta yang maha pencipta. Terus Allah, apakah Allah tidak maha pencipta? Zat itu maha pencipta, Allahnya. Makanya kalian dulukan dulu mana lebih dahulu ada zat apa nama Allah. Karena kalian bilang Allah itu nama. Mana lebih dahulu? Apakah Tuhan itu datang tanpa nama? Ataukah Tuhan itu datang diberinya nama dia sendiri? Mana lebih dahulu? Sesudah itu, pemberian nama itu apakah makhluk? Karena dia mengucapkan aku adalah Allah, berarti makhluk. Paham itu? Jangan kalian kaburkan mengenai masalah ini ya. Ku kejar kalian sampai kemanapun. Nama Tuhanku udah ku jawab ya. Terus kamu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah menjadi manusia. Terima kasih, batu itu nggak pernah jadi manusia. Selamat malam. Habis. Lanjut. Umi Dini. Umi. Halo. Taruh dulu ya. Ya. Oke, Bang Hadi dulu silakan. Saya dulu nih. Ya. Oke. Ya saya terakhir aja dulu deh supaya Rudi ingat. Rudi dulu. Bisa kalau terakhir biar dia ingat gitu loh. Oke ya. Jadi Al-Quran dengan Bible yang tulisan tangan manusia itu tidak bisa disamakan. Inilah yang membedakan antara Islam dan Kristen. Islam tunduk kepada apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, tidak semau-mau seperti Ibu Uti, ya. Mana ini harus kayak begini. Kemudian ayat yang ada di dalam Al-Quran diklaimlah dengan yang ada di dalam kitab mereka yang notabene adalah tulisan manusia. Ini perbedaan Islam dengan Kristen. Umat Islam tunduk kepada Al-Quran, sementara Kristen yang mengatur kitabnya semau-mau mereka. Lalu Bu Uti tadi mengatakan bahwa Allah itu mengatakan kami di dalam Al-Quran itu bukan artinya dia sendiri ada yang lain, tidak. Kami yang dikatakan kami di dalam Al-Quran itu Allah menunjukkan kemuliaannya. Di sana melibatkan ada yang Allah itu yang memberikan firman, kemudian ada Jibril yang menyampaikan firman itu, kemudian ada Rasul juga yang menerima firman itu adalah Al-Quran. Jadi sekali lagi Bu Uti, Al-Quran itu tidak seperti apa yang seperti Ibu Uti mau harus ada ayat kayak begini. Sengaja diperpendek biar nggak muter-muter. Tertulis dalam kitab Kristen saja bisa diprintir, dibolak-balik. Yesus yang sudah jelas mengatakan dia adalah Kristus, dia adalah utusan, kalian ubah, kalian printir menjadi Yesus itu sebagai manusia. Kenali dulu apa itu arti Kristus. Kalian sendiri yang mengatakan bahwa Kristus adalah Kristus adalah Mesias adalah yang diurapi. Kenapa kalian printir, kalian jungkir balikan menjadi Tuhan? Sekarang Umi mau minta tunjuk, kalau misalkan Yesus itu adalah Tuhan bagi kalian, tunjukkan apa yang pernah Yesus ciptakan. Satu ayat saja, Yesus pernah menciptakan apa? Katanya Yesus maha pencipta, maha kuasa, tunjukkan letak kekuasaan Yesus. Karena di dalam kitab kalian Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dia yang mengutus aku. Bapa lebih besar daripada aku, tidak ada kesetaraan di sana. Dan Yesus membuktikan kalau dia memang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa yang mengutusnya. Sekali lagi, Bu Uti tidak boleh mengatakan Al-Quran harus sesuai dengan apa yang maunya yang keluar dari mulut Ibu Uti. Kalau Ibu Uti mau ayat apa, baru kita jelaskan. Jangan sampai mana Allah pernah mengatakan A, mengatakan B. Tunjukkan Allah pernah mengatakan ini. Al-Quran tidak bisa didoktrin dengan mulut seorang Bu Uti. Tidak seperti apa Bu Uti mendoktrin kita Bu Uti sendiri. Silakan Bang Handi. Oke, makasih Ubin ini. Ini berdua orang ini gitulah, udah dijawab berkali-kali di Al-Quran itu surat Al-Ikhlas jelas di sana, surat tahap 14 jelas di sana begitu ya. Ini pendek waktunya, ini orang ini cenderung tidak bisa menerangkan Tuhannya siapa, gitu ya. Selalu saja putar-putar, nggak mau to the point. Kenapa? Kalau sampai dia menyebut Tuhannya satu, dia akan mengeliminir dua. Itu karena mereka mengatakan tadi, Rudi terakhir dia mengatakan bahwa Tuhannya itu satu kesatuan. Yang namanya kesatuan, Rudi, bahasa Indonesia yang benar, berarti ada kumpulan. Kesatuan itu ada berbagai unsur disatukan menjadi Tuhan. Ya, ada 3 di blender menjadi satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus disatuin ini jadiin Tuhan. Makanya kalau ada anak kecil bertanya, coba nanti anak Anda bertanya, Pak, nama Tuhan kita siapa sih? Pusing lurut.
Pusing lu jawab pertanyaan anak lu. Jadi sekarang, tolong ini dijelaskan dulu. Saya nggak kemana-mana loh kalau diskusi gitu loh. Kalau Tuhanmu 3, ya terus terang saja. Kalau Tuhanmu 1, sebut 1. Jangan kesatuan. 1 itu bukan kesatuan, coy. Bahasa Indonesia dong, jangan perkosa KBBI. KBBI itu mengatakan kalau 1 ya 1. Kesatuan itu berbagai macam gitu. Sekarang terakhir nih, sebutkan nama Tuhannya Bunda Maria dan Tuhannya para nabi sebelumnya. Bapak, Yesus, Roh Kudus, deh semuanya benar. Lu jawab ini, jangan sampai lu nggak jawab. Makasih. Ya, saya ya. Nah, tadi apa sih? Ya, jadi Ibu Dini tadi mengatakan ya, tunjukkan di mana kalau Yesus adalah Tuhan, tunjukkan di mana dia menciptakan langit dan bumi ya, tunjukkan mana ayatnya bahwa Yesuslah yang menciptakan karena dia Tuhan. Lalu dia memaksakan saya, Ibu Uti tidak boleh memaksakan, tunjukkan di mana ayatnya ketika Allah mengaku ya bahwa dia adalah Tuhan ya. Nah, ini kan artinya standar ganda ya. Saya nggak boleh menunjukkan, saya nggak boleh minta, tetapi dia memaksa gitu kan. Nah, yang perlu Ibu Dini ketahui adalah Ibu Dini tidak bisa memberikan jawaban kepada diriku bahwa betul Allah Subhanahu wa Si Ta'ala Uti, tidak pernah Ibu Dini mengatakan terus dia kamilah kejar, yang nggak menciptakan berani langit dan menanggapi bumi. saya gitu. Adapun ayat-ayat yang di tahap Si Uti nggak 14 berani itu menanggapi jelas, aku, saya sudah takut katakan dia gitu. itu Apalagi si adalah Rudi, coba ayat dia yang jawabannya. sudah ada Kira-kira sebelumnya. seperti apa Ayat jawabannya? di dalam Diputar lagi tuh. Keluaran 6 Dan yaitu saya nggak akan pernyataan beranjak teman-teman. daripada Saya terus Elohim hajar di kepada situ. Musa. Akulah Allah Biar dia ayahmu, Allah tobat sekalian Abraham, yang Allah menuhankan Ishak dan 3 Allah itu. Yakub. Dan saya Ingat ya sudah teman-teman, tunggu katakan ya, sabar ketika ya. masuk di dalam Jangan masukkan Al-Quran di hati kalau berubah dengar menjadi suara Bu Uti. akulah Allah, Ini namanya sembahlah lagi aku dan bising dirikanlah karena sholat potnya untuk di sini ya. mengingatku. Sorry ya. Nah, ini kan Dengerin aja. artinya apa? Sesuai dengan perkataan dari Nabi Muhammad sendiri, sesuai dengan perkataan dari Allah sendiri di dalam Taha 20 ayat 133. Dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu ya. Jadi jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim bahwa dialah Tuhan di kitab-kitab terdahulu. Tetapi masalahnya ketika zaman sekarang tidak bisa lagi kita menerima apa adanya yang tertulis karena sudah terbuka lebar bahwa kenyataannya Allah bukanlah Tuhannya Musa, Allah bukannya Tuhannya Nabi Daud ya. Bukan ya. Silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Mana buktinya Yesus mencipta? Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia itu siapa? Yesus. Ibrani 1 ayat 2. Oleh dia segala sesuatu diciptakan. Ya, jadi jelas. Dan mana juga Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah. Nah, jadilah terang. Itulah firmannya, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi ya. Jadi sudah jelas. Kalau ditanya dari tadi, Tuhan kami memang satu kesatuan. Maka dia mengatakan di Kejadian 1 ayat 26. Kita harus melihat manusia yang diciptakan itu tunggal, si Adam. Apakah tunggal itu tidak satu kesatuan? Satu kesatuan. Nah, sekarang kita kembalikan ke dalam ajaran Islam. Apakah Allah SWT itu Esa? Di dalam dirinya ada nama, di dalam dirinya ada zat, di dalam dirinya ada sifat. Kalau 3 ini tidak menyatu, maka dia bukan Allah SWT. Pahami itu. Kalau dia tidak bernama Allah, dia bukan sesembahan kalian. Kalau dia bukan zat, dia bukan sesembahan kalian. Kalau dia tidak memiliki 20 sifat, 99 nama, dia bukan sesembahan kalian. Jadi semuanya ini menyatu di dalam satu kesatuan. Ingat ya. Kemudian kalian sendiri membuka isi kepala kami bahwa Allah SWT itu hanya memperkenalkan dirinya pada zaman Musa. Jadi Allah itu lahir pada zaman Musa. Sebelum zaman Musa dia tidak ada memperkenalkan diri, bahkan sama Adam pun tidak ada memperkenalkan diri. Itu menurut Bu Umi Dini. Kemudian Terima kasih ya Sulistia. Ini si Rudi nggak jawab pertanyaan saya nih. Keder kamu dia. mengatakan bahwa Bible itu begini. Dia nggak mau. Dia nggak menanggapi saya loh. Al-Quran itu yang mana? Dia nggak Al-Quran itu yang di dalam hati kemana-mana kan? Muhammad. Gua hajar yang lagi di nanti. luar hati Nabi Muhammad yang kalian tulis itu bukan Al-Quran. Apalagi sampai dibakar, sampai dia ditulis berapa kali. Yang di dalam hati Nabi Muhammad itulah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran. Pahami itu. Ya. Jadi PR kalian sampai sekarang belum terjawab. Allah mana lebih dahulu, zat atau Allah? Silakan. Oke, Umi akan jawab ini. Kak Umi merasa debat hari ini Umi merasa ini debat hari ini bukan debat
dengan seorang debater atau dua orang debater, tapi lagi debat dengan pelawak yang namanya bolot yang tidak bisa mendengar. Lagi-lagi Uti Watimena mengatakan tidak ada. Al-Ikhlas dengan An-Nahl sudah cukup membuktikan, tidak usah Umi baca lagi apa. Al-Ikhlas saya berapa? Maaf. Al-Ikhlas 1 sampai dengan 4 itu semua ya. Oke, sebentar ya. Itu sudah menunjukkan itulah. Kemudian katanya di dalam Al-Qur'an tidak ada Allah membuktikan bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Waduh, kata siapa? Di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-1, 73, kemudian Al-An'am 73, kemudian Al-Araf 45, kemudian Quran Yunus ayat 3, banyak sekali. Contohnya ini, segala bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Nah, ini ada banyak ya. Jadi kemudian tadi sekali lagi Bu Uti selalu mengatakan itu adalah ayat yang sudah ada di dalam kitab sebelumnya. Artinya itu menunjukkan bahwa Allah yang disembah oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah itu adalah Allah yang sama. Seperti apa yang selalu diakui oleh bangsa Yahudi bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama, mereka bertauhid. Ya, artinya kamu mengatakan tadi Allah sudah memperkenalkan, akulah Allah yang disembah Ibrahim, Allah yang disembah oleh Daud. Silakan buka An-Nisa 135 di dalam 131 di dalam Al-Qur'an. Di sana sudah jelas dikatakan siapa Tuhan yang kamu sembah. Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami, yaitu Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Musa dan Daud. Jadi jangan sok tahu dengan Al-Qur'an kalau kalian sendiri tidak mengimani Al-Qur'an. Lagi-lagi Rudi Yohanes tadi mengatakan membahas masalah zat, membahas masalah Asmaul Husna, membahas tentang nama Allah. Nama Allah itu adalah proper name. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik atau sifat-sifat baik bagi Allah, dan zat adalah esensi Allah. Berapa kali kami harus menjelaskan? Ya, kami sedang berhadapkan sekarang ini bukan dihadapkan dengan seorang debater yang muter-muter hanya ketakutan untuk menjelaskan konsep ketuhanannya, karena Tuhan yang mereka sembah sudah jelas adalah seorang Mesias, adalah seorang nabi dan utusan Allah, seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat-ayat Injil, terutama di dalam Yohanes, kalau aku hanyalah utusan. Mereka takut melakukan pengakuan itu sehingga mereka muter lagi ke dalam Al-Quran, tidak percaya diri dengan Bible-nya. Silakan Bang Handi. Oke, makasih Umi Dini. Lagi-lagi ini framing, lagi-lagi diputar-putar, tidak substansinya begitu. Tuhannya masih kabur, tapi oke lah. Kita udah mendapat jawaban dari Rudi Yohanes, Tuhannya adalah kesatuan. Ingat ya teman suara Kristen di luar sana ya, Tuhannya Rudi Yohanes dengan Tuhannya Ibu Uti Watimena adalah kesatuan. Buka KBBI, arti kesatuan artinya tidak satu. Ada kumpulan yang disatukan. Berarti Tuhannya beberapa kumpulan yang disatukan. Makanya kalau minta disebutkan siapa nama Tuhanmu, sulit. Karena ada 3 nama, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus disatukan. Mau jadi apa dia bertiga ini? Mau disebut apa? Jangan ketawa-ketawa lah kau. Sebutlah nama Tuhanmu. 3 apa 1? Lu jangan satuin, jangan di-mix dong. Masa Tuhan di-mix? Begitu. Sekarang kalau Tuhanmu Yesus pencipta segalanya, siapa yang menciptakan Bunda Maria? Coba lu jawab. Jawab nanti ya, awas lu kalau nggak jawab. Siapa yang menciptakan manusia termasuk Bunda Maria? Apakah Yesus yang menciptakan ibunya? Ketawa lagi lu, kemakan lu malam ini. Coba lu jelaskan kepada orang semua. Apakah benar Yesus pencipta ini yang menciptakan ibu kandungnya? Jelaskan kepada kami, jangan sampai kemana-mana. Dan siapa yang dia sembah Bunda Maria waktu hidup? Apakah dia menyembah Tuhan Yesus, anaknya sendiri? Atau dia menyembah kepada Tuhan Bapa? Ingat, Tuhanmu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Ya, saya dulu. Ya, Pak Handi, Anda mengatakan bahwa kami punya Tuhan yang penyatuan, artinya ada 3. Tetapi saya mau bertanya di dalam Qiyas 38 ayat 5 ya. Apakah ini yang dikatakan bertauhid? Mengapa ia Muhammad menjadikan ilah-ilah itu ilah yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar satu hal yang sangat mengherankan, karena kata tauhid itu sendiri artinya mengesakan. Kalianlah yang mengesakan, yang membuat ilah-ilah itu menjadi satu. Quran apa, Buti? Quran apa?
Sebentar, saya mau ini lagi ya. Lalu apa Ibu Dini mengatakan jangan pelintir-pelintir ayat ya. Yang memelintir ayat itu justru kamu. Kamu sudah tidak bisa mengatakan kepada saya. Kan saya tadi sudah bilang bahwa semua itu Tuhannya adalah satu kesatuan, yang kamu coy. kasih juga Coba ya. teman-teman di live chat itu semua adalah tulis narasi dari arti Nabi kesatuan. Muhammad. Kenapa? Karena dia Ya, menyebut tolong dirinya ya. dialah ya, menyebut Allah itu Di live dialah chat pencipta semua langit dan apa bumi, arti kepada kesatuan. dialah, hanya kepada Tuhanmu lah. Ya. Karena apa? Karena Jadi di tempat Tuhannya kami Uti standar sama Rudi penurunan itu wahyu itu kesatuan. ada ya. Ketika Ya. wahyu itu turun, Tolong Elohim itu langsung menyatakan diberi akulah pendapat Allah apa Ayat, arti Allah kesatuan. Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tolong Akulah yang diketik menebus ya. engkau, Apa akulah arti juru kesatuan selamatmu ya. ya. Lalu Ketik semua di nabi-nabinya sana mengatakan apa arti kesatuan. beginilah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu diturunkan ya, Oke. dikatakan oleh Nabi, Apa arti Nabi kesatuan? Yesaya, Lucu kan? beginilah firman Tuhan. Tuhannya Lalu kesatuan. firman Tuhan itu turun begitu saja, tidak dinarasikan menjadi orang ketiga dan mengatakan dialah yang mempunyai kuasa, dialah. Ini adalah pernyataan yang sangat lemah sekali ketika ustadz Anda juga mengatakan dialah Allah yang maha penguasa, maha kuasa. Lalu Ibu Dini juga mengatakan dialah yang maha kuasa. Kalian mengatakan semua seperti itu, lalu kenapa perkataan dari Nabi Muhammad kalian labelkan Kesatuan itu sebagai nggak wahyu? satu. Nah, itu jawab saya ya. Jadi jelas ya, dari tadi Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya. Lalu Anda mengatakan bahwa Elohim itu sama dengan Allah yang disembah oleh Kesatuan itu adalah Tuhan yang disembah terdiri oleh Musa, dari beberapa Allah Subhanahu wa Ta'ala unsur, adalah terdiri Tuhan yang disembah beberapa oleh Musa. Oh oknum, maaf sekali, terdiri tidak sama beberapa dan tidak sama identiti, sekali, tidak ada disatukan, linknya, itu karena namanya Tuhan kesatuan yang ya. disembah oleh Musa itu, dia menciptakan manusia itu Jadi ada menurut beberapa gambar yang dan disatukan, rupanya, itulah namanya dan di kitab kesatuan. kami telah dilaknatilah ketika orang mengatakan Allah punya anak ya, itu Allah mengatakan seperti itu ya. Ini ada Di kitab Unitarian kami ini. dikatakan bahwa ya. Oh ya sudah, silakan. Oke, terima kasih. Saya mau menjawab dulu siapa yang mencipta Bunda Maria. Proses penciptaan sudah selesai pada hari ke-6 ya. Jadi Bunda Maria tidak dicipta lagi, tetapi itu adalah hasil dari pertemuan laki-laki dan perempuan. Kemudian kamu bilang kumpulan. Memang dari beberapa kumpulan, sama dengan manusia tunggal. Di dalam diri manusia ada roh, ada juga suara ya. Saya tidak pernah menafikan itu. Kenapa rupanya kalau dari kumpulan? Makanya saya bilang kau nggak paham Tuhan yang kau sembah. Tanpa Allah, tanpa nama dia bukan Tuhan. Tanpa zat dia bukan Tuhan. Tanpa 99 nama dia bukan Tuhan. Tanpa sifat dia bukan Tuhan. Yang empat ini menyatu di dalam satu sesembahan umat Islam. Apa mau kau bilang Allahmu tidak punya 20 sifat? Itu bukan Tuhanmu. Tuhan lain. Paham ya? Nah, kemudian tadi saya dari awal pembukaan bertanya, mana lebih dahulu nama Allah atau Allahnya sendiri zat itu? Sampai sekarang belum kalian bisa jawab. Siapa yang memberi nama itu? Kalian membuka Al-Ikhlas. Al-Ikhlas tidak disebutkan di sana siapa yang memberi nama. Kapan dia datang pakai nama dulu atau tidak? Kan begitu. Dan pengakuan Umi Dini, terima kasih, memang pada zaman Adam tidak ada dikatakan, hai Adam, akulah Allahmu. Nggak ada. Tetapi pada Musa, betul. Pada Nuh saya nggak tahu. Sampai Nuh, Ibrahim saya nggak tahu. Tapi pada zaman Musa aja itu ada. Ya silakan, itu pertanyaan saya. Oke ya Umi jawab. Ini sebetulnya menggunakan standar janda itu bukan aku, tapi kamu Uti. Ya, kamu mengatakan di sana Allah mengatakan dia, tapi kamu lupa dengan kitabmu sendiri. Contohnya, aku adalah Alfa dan Omega. Apakah di sana Yesus yang mengatakan Alfa dan Omega? Bukan. Yesus sedang menyampaikan firman daripada Tuhannya. Seperti apa kata Yesus? Firmanmu telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka mengetahui kalau aku adalah yang telah engkau utus. Di sana ada dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Kemudian tadi, waktu Umi minta ayat mana di sana Yesus pernah menciptakan alam semesta ini. Bang Rudi mengatakan, dia telah menciptakan alam semesta ini. Apakah dia ini adalah Allah? Ya, apakah dia, apakah dia ini adalah Yesus? Yesus sedang menyampaikan firman daripada Tuhan ya bahwa dia, kata Yesus, telah menciptakan alam semesta. Jadi yang menggunakan standar ganda bukan kami, tetapi kalian. Kalian dari tadi berbicara tentang Al-Quran, tapi kalian tidak pernah mengatakan Tuhan kalian yang Mesias itu. Yesus seorang Yahudi dengan nama Yeshua HaMashiach. Tidak ada satu orang Yahudi pun yang mentuhankan Yeshua HaMashiach atau Yeshua. Tidak ada. Ya, jadi jangan salah, jangan membolak-balikan. Fakta di sini yang menggunakan standar ganda kalian. Kemudian tadi Uti Watimena
mengatakan ini adalah proklamir Nabi Muhammad. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menantang kalian yang tidak percaya dengan Al-Quran atau yang yang menuduh atau memfitnah bahwa Rasulullah lah yang memproklamirkan atau memperkenalkan Al-Quran itu. Seperti ada di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Allah menantang 3 kali. Yang pertama di dalam Quran surat Al-Isra 88. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat serupa dengan dia. Sekalipun sebagian dari mereka membantu bagi sebagian yang lain. Kemudian yang kedua, ini ada di dalam Quran surat Al-Huda 13 dan 14. Dari mulai 1 surah, 10 ayat sampai dengan 1 ayat. Silahkan uti kalau kamu masih menuduh bahwa Al-Quran adalah hasil karya Nabi Muhammad, tunjukkan, buktikan, tulis 1 ayat Al-Quran yang bisa menyerupai Al-Quran. Kalian sendiri yang selalu menghina Rasulullah, bahwa Rasulullah seorang yang buta huruf. Bahkan tantangan Allah, semua manusia dan jin, sekalian umat Kristen berkumpul dengan jin, buat 1 ayat saja yang menyerupai Al-Quran. Karena kalian yang telah melakukan fitnah bahwa Al-Quran adalah ciptaan daripada Rasulullah. Silakan Bang Handi. Oke, makasih. Oh, ini agak ribet memang Rudi ini menyimpulkan. Halo, atau sebentar. Ini Bang Handi masih mute. Iya, ada. Agak ribet memang ini Rudi ini lagi berbicara tidak nyambung begitu ya. Manusia katanya itu nggak diciptakan beranak cucu. Kalau begitu ya jawablah, siapa yang menciptakan Adam? Apakah Yesus? Lu salah jawab, nenek lu kiper. Apakah Yesus menciptakan Adam? Kalau Yesus sang pencipta, apakah Yesus yang menciptakan Adam? Berani lu mengatakan Yesus? Berani lu? Coba lu jawab nanti Uti ya. Yesus lah yang menciptakan Nabi Adam. Lu gedein suara lu supaya lu diketawain orang. Lu sendiri ini, lu berbeda denom. Coba lu sebutin denom lu Uti sama denomnya Rudi. Berbeda denom, makanya lu menerangkan Tuhan itu berbeda. Karena setiap denom itu menerangkan Tuhannya beda, gitu loh. Makanya sangat-sangat riskan sekali Rud kalau Tuhanmu adalah kumpulan. Tuhan kok perkumpulan Tuhan? Organisasi ketuhanan gitu. Lu mau mengatakan bahwa Tuhan saya adalah organisasi ketuhanan? Coba jawab pertanyaan saya. Siapakah yang menciptakan Nabi Adam? A. Bapa, Yesus, Roh Kudus, D. Semuanya benar atau kerjasama ya? Apakah kumpulan ini? Apakah perkumpulan Tuhan ini yang menciptakan Nabi Adam? Apakah perkumpulan Tuhan ini yang menciptakan Nabi Adam, Ruth? Tolonglah, kok Tuhan ada perkumpulan? Apa nama perkumpulannya, Ruth? Habis. Ya, pertanyaan saya buat Pak Handi, ketika kamu mengatakan Tuhan kok ada perkumpulan, pertanyaan saya, kenapa kalau Tuhan bukan perkumpulan dia menyebut dirinya kami, sedangkan di tempat kami, yang Anda bilang Tuhan ada perkumpulan itu dia menyebut dirinya aku, dan tak pernah sekalipun dia menyebut dirinya kami. Perkumpulan Tuhan, tulis semua teman-teman di situ. Perkumpulan Tuhan itu satu, menyebut dirinya teman-teman, kami. Tulis semua di live chat, malam ini terjadi perkumpulan Tuhan. Standar ganda ya, aku adalah Alfa dan Omega, ya itu firman Tuhan ya. Lalu, tulis semua di sana, ada perkumpulan Tuhan. Ya, tidak ada seorang Yahudi tulis dong semuanya ya. Ternyata Uti sama Rudi ada perkumpulan Tuhan. Tulis perkumpulan Tuhan. Beberapa dari mereka adalah orang Yahudi. Justru dari orang Yahudi inilah Alkitab itu sampai ke Marti ya. Paulus jelas dia adalah orang Yahudi asli. Matius juga seperti itu ya. Anda berbohong, Anda bohong-bohong dan tepu-tepu ya. Lalu Allah ini dikatakan Allah menantang kami ya, menantang kami untuk membuktikan 1 ayat saja yang serupa dengan kita selalu melakukan pekerjaan kita sepenuh dengan Al-Quran. Pertanyaan saya, apa bagusnya ketika semuanya sudah ada di tempat kami ya, semua cerita-cerita, bahkan cerita-cerita yang tidak masuk di dalam Alkitab, dalam kebenaran masuk juga di tempat Anda ya. Cerita-cerita apokrif ya, ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad naik ke dalam naik burung burak, itu kan ada di cerita-cerita di luar cerita Alkitab ya. Dan semuanya bahkan ya Allah memproklamirkan, Allah menyatakan sendiri bahwa bukti-buktinya ada di tempat kami. Apa bagusnya ketika Al-Quran sendiri mengambil bukti-bukti di tempat kami? Pertanyaan saya, kalau Alkitab itu tidak ada, bisakah itu menjadi Al-Quran? Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa pernyataan bahwa itu adalah wahyu itu benar semua? Karena tidak ada yang bisa membuktikan selain buktinya mengambil dari kitab kami gitu ya. Jadi Anda salah ya ketika Anda mengatakan bahwa tidak ada yang sama dengan Al-Quran. Justru Al-Quran mengatakan Alkitab adalah cahaya. Justru Al-Quran mengatakan kamu tidak ada pada jalan sebenarnya
kecuali mengikuti Pakai data, Taurat, pakai Injil, data, dan pakai dalil, Jabur pakai ya. dalil. Itu dia, silakan. Habis. Silakan, Mbak. tanpa dalil. Oke, terima kasih. Ya, si Celebes masih tetap nggak mengerti ya. Dia bilang kesatuan para Tuhan, persekutuan Tuhan. Nah, itu ku bilang kok, ya kan? Dia tunggal, Esa, sama dengan si Adam, satu, ya, satu. Nah, sekarang sudah aku bilang, kalau Tuhanmu tidak punya nama, dia bukan Tuhan yang kau sembah. Kalau dia bukan zat, dia bukan Tuhan yang kau sembah. Kalau dia tidak punya asmaul husna, dia bukan Tuhan yang kau sembah. Kalau dia tidak punya sifat, dia bukan Tuhan yang kau sembah. Jadi keempat-empatnya ini tergabunglah di dalam satu Tuhan, orang Muslim, orang Islam. Paham nggak kau itu? Kau hilangkan satu, bukan dia itu. Itu pun kau tidak paham ya. Jangan kau bilang Tuhanmu satu gitu, tidak ada. Sekarang sampai detik ini kau tidak bisa menjelaskan mana lebih dahulu nama Allah itu ada atau zat itu ada. Siapa yang memberi nama itu? Ya, sampai sekarang nggak bisa kau jelaskan. Apakah nama itu makhluk karena itu difirmankan? Kalau semua yang difirmankan kau bilang itu adalah makhluk, ya lucu kalian ini, ya sampai detik ini pun tidak bisa menjelaskannya. Kemudian kalau kamu bilang mana buktinya Yesus menciptakan manusia? Sudah ku bilang proses penciptaan selesai pada hari ke-6, termasuk penciptaan manusia. Paham ya? Di situ yang sebelum penciptaan manusia pertama sekali firmankan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu firman. Setelah itu Tuhan membentuk langsung dengan tangannya karena harus serupa dan segambar. Di dalam Islam juga dikatakan Tuhan membentuk dengan tangannya, suruh malaikat sujud tak mau, surah 7 ya. Nah, jadi apa lagi? Mana Yesus? Berfirmanlah Allah, itulah Yesus. Paham ya? Silakan, habis waktunya. Oke, Buti. Jadi tolong ya Buti sekali lagi, jangan asal comot ngomong itu dari Al-Quran tanpa menunjukkan dalil. Tanpa menunjukkan dalil. Kamu manusia yang tidak percaya Al-Quran, lalu kamu mengatakan ada Al-Quran, ada yang berbunyi seperti apa yang keluar dari mulut busukmu itu. Kamu sudah menghujat Al-Quran. Kamu kalau mengatakan Al-Quran, tunjukkan dalilnya. Sekali lagi, sekarang pertanyaannya, akan percayakah dengan testimoni manusia atau akan lebih percaya dengan Allah sendiri yang memfirmankan segala perkataannya? Bible itu apa? Bible itu adalah isinya kesaksian. Bahkan Lukas sendiri tidak mengira kalau tulisannya yang dipersembahkan untuk yang mulia Theophilus akan dijadikan oleh umat Kristen sebagai kitab suci. Bahkan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 saja yang ditulis oleh seorang bidat Spanyol, si Priscillian, kalian gunakan sebagai ayat yang menurut kalian ayat kitab suci yang membuktikan bahwa itu adalah bukti Yesus adalah Tuhan. Kalian tidak tahu itu adalah tulisan seorang bidat Spanyol yang namanya Priscillian. Lalu kalian acak-acak Al-Quran seenak semau-maunya mulut busuk kalian. Kalian sudah menghujat Al-Quran. Kamu mengatakan Al-Quran dengan yang keluar dari mulut busukmu tanpa kamu mengeluarkan dalil ayatnya di mana. Rudy Yohanes, tadi kamu mengatakan lagi. Allah itu adalah kesatuan dari Asmaul Husna segala macam. Saya ibaratkan kamu Rudy Yohanes. Kamu tanpa esensi, apakah kamu akan jadi Rudy Yohanes? Kamu tanpa, berarti di dalam diri kamu itu sudah benar-benar tertanam yang namanya esensi kamu sebagai manusia ciptaan. Di dalam diri kamu sudah ada sifat-sifatnya. Ini bukan berarti satu kesatuan, tapi itu adalah yang sudah ada di dalam diri kamu secara otomatis. Kemudian kamu mengatakan Allah memperkenalkan diri pada zaman Musa. Dikatakan Allah ini pencipta langit dan bumi. Kalau langit dan bumi saja diciptakan oleh Allah, mana ada manusia yang akan memberikan nama Allah? Makanya Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Jadi jangan macam-macam pikiran kalian itu stresnya nggak hilang-hilang dari dulu, begitu loh. Sekarang kalian harus bertanggung jawab. Jangan berbicara tentang Allah. Kalian tidak percaya dengan Mesias yang kalian anggap sebagai Tuhan. Kalian tidak percaya diri memperkenalkan manusia Yesus yang digambar tentara Romawi sebagai Tuhan sembahan kalian. Sekarang kalian tunjukkan kemahakuasaan manusia yang mati terkutuk di kayu salib. Manusia yang digambar tentara Romawi. Silahkan tunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang disembah oleh kalian. Mana letak kemahakuasaannya? Silakan Bang. Oke, makasih. Ini lagi malam ini ada kita lalu dengar ya, bahwa Tuhannya Rudy sama Tuhannya Uti itu ada perkumpulan United Organisasi Ketuhanan. Mantap. Organisasi ketuhanan berdasarkan denom dia berdua, dia nggak sebutkan denomnya.
Apa lu kalian semua Kristen di luar sana nggak terpukul atas statement Rudi Yohanes sama Uti Watimena bahwa Tuhannya itu adalah sebuah organisasi perkumpulan atau United? Ini Tuhan macam apa yang lu sembah? Ada United, ada perkumpulan. Lagi-lagi juga Rudi tidak mau memberikan jawaban siapa yang menciptakan Nabi Adam. A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, atau kerjasama bertiga. Apakah perkumpulan ini yang menciptakan Nabi Adam? Lu jawab dulu inilah. Kamu nggak bisa kemana-mana begitu. Kedua adalah bahwa denom Anda itu berdua berbeda. Jadinya Anda sebenarnya nggak bisa satu tim. Karena menjelaskan Tuhan nanti lu yang berantem berdua. Gitu loh. Penjelasan Rudi berbeda dengan penjelasan Uti. Akhirnya apa? Lari ke Al-Quran yang dia nggak ngerti. Gitu loh. Ketiga, Rud nggak usah sebut nama Allah lagi deh. Di Bibelmu itu nggak ada kata Allah. Itu lu pinjam, kembaliin aja lah. Lu jangan suka nyolong-nyolong deh. Lu besok lu telepon LAI, Pak jangan pakai itu lagi deh dalam revisi nanti ya. Gua ajarin lu ya. Selamat menikmati perkumpulan Tuhan ya. Selamat menikmati perkumpulan Tuhan. Habis. Ya, jadi ini Pak Handi memframing ya, Pak Rudi ya, framing ya, seolah-olah perkataannya itu benar padahal ngaco semua ya Pak ya. Udah ngaco menuntut orang menjawab kengacoannya gitu ya. Tetapi soal ini ya Pak Rudi dengan Pak Handi lah ya. Saya mau menjawab Ibu itu ya, Ibu Ibu Mbok Dini ya, di dalam Al-Maidah ya dia mengatakan mana ya kelejar ya, kejang-kejang dia ya. Al-Maidah 46, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Israel dengan Isra putra Maryam membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu itu kan teman-teman dia nggak bakal jawab kan perkumpulan Tuhan. Kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan ya teman-teman dia nggak bakal jawab ya, perkumpulan kan, Tuhannya ya. Itu dia, itu ada ayatnya Al-Baqarah 121 ya. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab malam ini mereka membacanya dengan bacaan yang perkumpulan Tuhan. Barang siapa yang ingkar kepadanya ya, oh my God. mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah itu parah, saya parah. hafal gitu loh. Jangan dikira saya nggak pakai dalil. Semua omongan saya itu berdalil, gitu ya. Jangan kejang-kejang, biasa aja ya. Kalau nggak bisa jawab ya bilang aja nggak bisa jawab ya. Lalu kamu mengatakan mana yang lebih efektif ya, yang lebih meyakinkan, perkataan Lukas atau perkataan ini ada Unitarian di sini. Unitarian lu setuju nggak kalau ada perkumpulan Tuhan? Tanpa ada peristiwa Unitarian, bahkan bukti-buktinya lu setuju nggak kalau ada perkumpulan Tuhan? Dari tempat kami, ketika mana bukti-bukti dari pernyataan ini adalah ini sah atau tidak, dikatakan jelas-jelas, diproklamirkan, bahkan diakui sendiri bahwa buktinya ada di tempat kami di Taha 133. Mana yang lebih yang Unitarian lu jawab, lu percaya nggak perkumpulan atau Tuhan? Yang memberikan bukti seperti yang dikatakan oleh Lukas. Lukas jelas mengatakan bahwa sungguh lu percaya nggak ada perkumpulan Tuhan? Bukti-bukti ketika dia menyelidiki dengan seksama supaya apa? Supaya semuanya membuktikan bahwa itu adalah kebenarannya. Nah ini bedanya ya. Saya akan bacakan dengan jelas kepada dirimu ya. Saya akan bacakan dengan jelas kepada dirimu ya. Nih dia ya. Untuk apa dia memakai bukti-bukti itu? Ya karena untuk menunjukkan kebenaran. Nah di tempat Anda mana buktinya dan mana kebenarannya? Tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena tidak ada buktinya. Ya ini ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman ya, karena itulah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dan asal mulanya dan mengambil keputusan untuk membukukannya kepadamu dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah itu. Oke, terima kasih ya. Udah didor-dor. Terima kasih. Jadi disuruh kami membuat satu surah, sedangkan membacakan saja sudah dibilang penista, penghujatan. Apalagi disuruh membuat satu surah. Apa ndak hancur Mina? Ya. Kemudian dibilang, wah itu kumpulan Tuhan-Tuhan. Aku nggak pernah bilang kumpulan Tuhan-Tuhan. Satu kesatuan, iya, ya kan. Di situ ada Bapa, ada Roh, dan ada Firman. Dalam semua penciptaan ketiganya selalu hadir. Karena Firman itu keluar daripada yang berfirman. Firman yang berfirman itu artinya hidup, ada Roh. Tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Jadi itu. Siapa yang mencipta Nabi Adam? Sudah aku bilang, penciptaan Nabi Adam difirmankan lebih dahulu oleh Bapa di sorga. Ketika Bapa di sorga berfirman, ada kehidupan. Kehidupan itu siapa? Roh Bapa itu sendiri. Maka Bapa menciptakan. Jadi nggak bisa apa itu satu kesatuan ya dalam penciptaan ya. Sekarang itu nama Allah kata begini, jangan pakai-pakai. Kau baca dulu baik-baik itu kitab sucimu ya.
Kitab sucimu jelas mengatakan hadis 3 Bukhari bahwa siapa nama itu? Siapa telepon di pala kali aku sakit. Nah, itu telepon. Kurang ajar penggemarku ini. Konsentrasi terganggu ya. Makanya Sudah pakai hadis dikatakan yang di situ benar. bin Naufal penulis Injil. Lebih dahulu Injil ada baru Al-Quran. Terima kasih. Ku maki-maki ini, kurang ajar ini. Silakan. Pucat suruh dipucat mukanya si Rudi. Aku mau jawab di Putih. Tadi Putih memang ya ada mengatakan kata Al-Quran dia ngoceh nyerocos tanpa membuktikan mana dalilnya ya. Terus kemudian sekarang Umi mau tanya nih sama kalian umat Kristen, bagaimana kalian bisa mengkritik Al-Quran? Kalian membaca hijayah saja tidak bisa. Al-Quran itu bukan kitab terjemahan seperti kitab kalian. Ya, bukan kitab terjemahan. Kalau kalian hanya membaca terjemahan, bukan berarti kalian membaca Al-Quran. Begitu ya. Sekarang Umi akan baca lagi satu Lukas. Ya. Dengerin baik-baik Uti Watimena, supaya kamu paham dengan Bible-mu. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Artinya sumber daripada si Lukas ini adalah sumber dari berita orang-orang, kemudian dia rapihkan kembali, dia bukukan kembali untuk dipersembahkan kepada Theophilus. Jadi si Lukas di sini dia bukan seorang Yahudi, dia ini seorang Antioquia ya, dia bukan seorang Yahudi, dia orang Syria ya. Jadi sekali lagi, jangan macam-macam deh. Lukas yang bukan Yahudi dikatakan murid Yesus. Kamu mengatakan Lukas itu jadi saksi mata red ya. Di sini jelas di dalam ayat 1 saja si Lukas sudah mengatakan bahwa apa yang dia tulis berdasarkan kesaksian orang yang telah berusaha menyusun sesuatu tentang peristiwa-peristiwa. Artinya sumber daripada si Lukas itu ngambil dari sumber yang telah ada. Kemudian dia rapihkan kembali dan dia bukukan kembali yang kemudian dia persembahkan untuk Theophilus. Si Lukas sendiri tidak tidak mengira kalau tulisannya yang buat Theophilus ini kemudian dijadikan oleh Otten sebagai kitab suci. Kitab suci itu adalah seharusnya kitab suci yang namanya kitab suci itu adalah kitab yang isinya adalah benar-benar murni firman daripada Tuhan. Kemudian kenapa tadi dikatakan Injil? Ya, betul. Kami umat Islam mengimani kitab-kitab sebelumnya seperti di dalam perintah rukun Islam untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya, tapi tidak termasuk dengan PB Biblos ya, tidak. Apa yang dikatakan di dalam Injil, yang dikatakan Yesus diajarkan di dalam Injil Yesus, itu dikatakan bahwa aku adalah utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia yang mengutus aku, dan itu dibenarkan oleh Al-Qur'an. Kalau dalam Bible, maaf, di dalam Al-Qur'an atau di dalam Yesus sendiri tidak mengenal itu surat-surat Paulus yang untuk jemaat-jemaat itu tidak dikenal sama Yesus atau di dalam Al-Qur'an, karena itu adalah bukan kitab suci. Itu datangnya dari mulut seorang Paulus. Silakan Bang Handi. Ya ini inilah kekurangannya kalau menuhankan Tuhan itu hasil konsili. Inilah kekurangannya kalau menuhankan Tuhan hasil daripada muktamar, hasil rapat akbar pada tahun 325 dan 381. Beginilah kelakuannya. Beginilah yang dipamer orang-orang kayak Ibu Uti sama Rudi Yohanes ini, korban LAI juga nih. Apa saja yang diomongin nggak nyambung. Ya menurut Rudi tadi yang menciptakan Adam itu adalah Bapak. Berarti bukan Yesus dong yang menciptakan Adam. Kemana Yesus waktu diciptakan Adam? Kemana Tuhanmu itu Yesus waktu terjadi penciptaan Adam di Taman Eden di bumi? Kemana Yesus? Melarikan diri gitu Yesus. Weh Tuhanmu yang lu satuin ini, kemana Yesus waktu diciptakan Adam? Apa dia melarikan diri dulu? Setelah terjadi Adam diciptakan di bumi, di Taman Eden, baru Yesus nongol di bumi. Melalui rahim Bunda Maria, baru lu jadiin Tuhan. Aneh-aneh aja lo perkumpulan Tuhan. Tadi lu ngomong, Ruth, perkumpulan Tuhan. Kesatuan Tuhan. Bapak, Putra, dan Roh Kudus lu satuin menjadi Tuhan yang lu sembah. Belum lagi lu nanti susah banget lo siapa yang mengabulkan doa. Jadi sekarang terlalu melebar lu ngomong sendiri. Sekarang lu jelaskan kepada kami semua, Uti, lu ngomong denom lu apa? Kemana Yesus pergi waktu Adam diciptakan? Kemana dia? Apa dia takut? Dia minggir dulu gitu Tuhanmu ini? Silakan jawab nanti tuh. Udah ya? Oh ya, saya ya. Jadi saya mau jawab Pak Handi sebentar aja. Ini pertanyaan orang yang framing dan on dikit gitu ya. Kemana Yesus pergi sewaktu
waktu dia menciptakan, waktu Elohim menciptakan Adam. Yesus adalah firman-Nya Adam ya, dan firman itulah yang telah menciptakan manusia ya. Yang menciptakan Adam itu tercatat adalah Elohim, dan pada saat itu Yesus ada di dalam Elohim ya. Dia mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya. Oleh sebab itu ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum Yesus ada di dalam dunia ini, dia ada dalam tubuh diri Bapa itu sendiri. Ini adalah pertanyaan orang yang bodoh, ngajakin kita juga ikut-ikut bodoh ya. Jadi nggak perlu dijawab sebetulnya ya. Lalu ini ya, Ibu Dini mengatakan ya bahwa jawab aja. Anda sendiri sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan saya ketika Anda mengaku bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Anda mengaku itu adalah wahyu Tuhan, Anda menyalah-nyalahkan Lukas yang mengatakan bahwa persyaratan untuk membuktikan bahwa ayat itu adalah benar dan tidak ada kesalahan di situ karena dia menyelidikinya, karena dia adalah saksi, berbicara dengan saksi matanya, dan dia mencatat semua yang merupakan saksi mata. Itu adalah hal yang paling dibutuhkan untuk membuktikan bahwa satu kesaksian itu adalah betul. Dibanding dengan di tempat Anda, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 4, kalau kamu ingin satu berita itu disampaikan kepada dunia, tidak boleh dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau kamu ingin, tampakkanlah dirimu ya. Jibril tidak nampak, Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak nampak, sedangkan Lukas menulis semua yang tampak ya. Jadi kamu itu sudah terbolak-balik ya. Yang benar kamu nyatakan salah, yang salah kamu nyatakan benar. Tunjukkan kepada saya apa kriteria kamu sehingga kamu berani mengatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan. Muhammad mengklaim bahwa itu wahyu Tuhan. Kriteria seperti apa? Apa buktinya bahwa itu adalah wahyu? Kamu kan hanya mengimani ya. Hanya meyakini secara fanatisme bahwa itu adalah wahyu Tuhan. Tetapi penulisannya tidak seperti di tempat kami. Penuh dengan pembuktian, penuh dengan saksi-saksi, penuh dengan orang-orang yang menampakkan diri, penuh dengan orang-orang yang adalah narasumber dan semuanya. Kesaksian-kesaksian yang dibutuhkan untuk menyatakan satu pernyataan itu benar sudah dipenuhi di kitab kami ya. Itu dia ya. Jadi kamu tuh terbolak-balik ya. Yang salah kamu salah-salahkan. Silakan Pak. Siap, terima kasih. Kalau ditanya apa denom kami berbeda, denom berbeda, tapi Tuhan sama ya. Tidak perlu kau pancing-pancing. Saya Tritunggal apa coba? Iya, makanya mungkin maksudnya. Pak, jangan diikutin. Ya, maksudnya gerejanya mungkin ya. Kita nggak tertarik ke situ ya. Kemudian penciptaan Adam, kemana Yesusnya? Kan sudah dibilang Yesus itu firman Tuhan. Iya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kan ada kata berfirmanlah Allah. Jadi sebelum Adam diciptakan, lebih dahulu difirmankan. Kemudian Allah mencipta dengan tangannya. Artinya Allah adalah hidup, ada roh di dalamnya. Oke, firman pertama diucapkan dan itu. Lagi-lagi kalau kau mengatakan kau memahami Tuhanmu, sampai sekarang kalian nggak paham. Tanpa empat kesatuan ini, Tuhanmu bukan Tuhan. Tanpa nama Allah, dia bukan Tuhan. Tanpa zat, dia bukan Tuhan. Tanpa 99 nama, dia bukan Tuhan. Tanpa 20 sifat, dia bukan Tuhan. Kalau kau berani bilanglah, tanpa sifat 20 dia adalah Allah. Gak berani kalian bilang itu. Tanpa nama Allah, dia adalah Allah. Dia zat. Gak bisa kalian bilang. Oke. Kemudian, siapa tadi membuka tadi? Oke, jadi suaranya double ya. Kemudian, mengenai sampai tadi yang ku bilang itu, nama Allah itu, kalian bilang nama Tuhan kalian Allah. Siapa yang memberi nama itu? Kalau Allah yang memberi nama, artinya nama itu datang belakangan. Artinya nama itu makhluk. Allah itu makhluk. Terima kasih. Nama kok makhluk? Ya, sebetulnya yang sedang berdebat dengan orang-orang blow on itu Uti Watimena tadi mengatakan kita blow on. Yang mengatakan yang justru yang lagi-lagi timer hidupkan itu. Lagi-lagi. Temer. Ya. Oke ya, tadi Uti Watimena mengatakan kita sedang berbicara dengan orang yang on. Sebetulnya orang yang blow on itu orang yang tidak bisa mendengar. Berapa kali Umi tidak bisa membuktikan katanya bahwa Allah itu adalah benar-benar yang memberikan wahyu. Tadi sudah dikatakan yang Allah sendiri memberikan tantangan bagi mereka yang meragukan bahwa Al-Quran adalah wahyu daripada Allah. Tadi Umi sudah mengatakan 3 ayat. Ya, dengar 3 ayat. Justru di dalam kitab kalian saja sendiri, tadi nampak. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu Uti Watimena pernah melihat Tuhan kamu? Pernah tidak? Karena di dalam kitab kamu sendiri dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa didengar suaranya dan tidak bisa didengar rupanya. Allah itu tidak imanen yang bisa digampar oleh tentara Romawi. Allah itu adalah
transenden. Allah itu adalah, sekali lagi, Allah itu adalah transenden, tidak imanen. Karena Tuhan kalian adalah Tuhan yang imanen, makanya Tuhan kalian kena gampar tentara Romawi, ya. Nah, itulah ini. Sementara tadi Uti Watimena mengatakan, di dalam kitab kami sudah jelas, Allah itu adalah Allah yang disembah oleh Ibrahim, Musa, dan Daud. Sejak kapan Musa, Daud, dan Ibrahim menyembah yang namanya Yesus? Sejak kapan? Tunjukkan ayatnya, baik di dalam Al-Quran atau di dalam kitab kalian. Sejak kapan yang namanya Yesus disembah oleh Ibrahim, Musa, dan Daud sebagai Allah, sebagai Tuhan? Sejak kapan? Sudah jelas di dalam kitab kalian, Yesus dikatakan Kristus. Jangan bodoh kalian. Kristus itu adalah apa? Kristus itu adalah Mesias. Mesias itu adalah yang diurapi. Siapa yang berani mengurapi Tuhan? Tunjukkan dalilnya. Kalau Yesus Kristus, Yesus yang ditampar oleh tentara Romawi, yang dikatakan di dalam bahasa Romawi adalah Kristus, yang dikatakan di dalam bahasa Ibrani adalah Mesias, itu adalah Tuhan yang disembah Ibrahim, Musa, dan Daud. Di mana letak kemuliaan Tuhan kalau Tuhan bisa digampar dengan makhluk ciptaannya? Di mana letak kemuliaan Tuhan? Di mana letak maha mengetahuinya Tuhan sehingga Tuhan tidak tahu datangnya hari kiamat? Di mana letak kemahatauan Tuhan sehingga Tuhan tidak tahu pada saat itu pohon ara belum berbuah? Kalian jangan dulu lari ke ayat Al-Quran. Jauh kalian mengimani ayat Al-Quran. Kalian mana bisa mengkritik Al-Quran? Baca satu huruf hijaiyah saja kalian tidak paham. Kalian hanya membaca terjemahan-terjemahan, bukan Al-Quran, coy. Silakan Bang Hani. Iya, lagi-lagi begoder ini mengeluarkan kata-kata nggak pantas, menghujat personal, mengatakan saya bodoh. Nah ini kan nggak boleh di sini gitu loh. Kalau nggak bisa jawab ya udahlah. Nggak bisa jawab pertanyaan jangan menyerang personal. Nggak boleh di JCC loh. Supaya nggak kehabisan waktu gitu ya. Tolonglah berhentilah menuhankan Tuhan yang dilahirkan manusia. Sebagaimana Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan kamu itu baru lu sembah. Coba buka cakrawala berpikir dulu sama Ibu Watimena. Pantaskah Tuhan dilahirkan oleh manusia? Pantaskah Tuhan berkembang biak ya di dalam rahim Bunda Maria? Pantaskah Tuhan disusui oleh perempuan yang lu sembah itu? Kalau ini pantas, ya monggo saja. Kedua, kata Allah itu berhentilah lu pakai, sebentar lagi LAI akan menghapus itu. Ini lu colong, lu pakai, lu salah gunain pula lagi. Kalau tadi Anda mengatakan penciptaan Adam adalah firman Yesus itu adalah firman, kenapa di sana nggak ditulis? Yesus ikut juga menciptakan Adam. Mana di Bible tertulis Yesus menciptakan Adam? Jangan ngarang-ngarang. Diskusi pakai data, coy. Tunjukkan kepada saya di mana di dalam Bible Yesus berkata, aku ikut menciptakan Adam. Aku kerjasama Bapak Roh Kudus ikut menciptakan Adam. Jangan mengatakan pertanyaan bodoh, jangan. Jawab saja. Gitu loh. Tunjukkan kepada kami di mana di Bible tertulis demikian dan pantaskah Tuhan dilahirkan oleh manusia yang lu sembah itu. Silakan. Silakan Bu Uti. Aku atau Bu Uti. Silakan. Ya, saya ya. Jadi apa modal apa sih namanya galak-galakan gitu nggak membuat kami takut, nggak membuat kami gentar. Justru Anda ini sedang saya permalukan ya, karena dari awal dari sampai akhir Anda tidak bisa ya. Tadi pertanyaan saya, kalau Alkitab itu tidak ada, bagaimana nasibnya kitab Anda? Karena kitab Anda mengatakan Alkitab kami itu adalah cahaya yang menerangi kitab Anda gitu kan. Bahkan Allah sendiri mengatakan ya, mana bukti-buktinya? Bukti-buktinya ada di tempat kami. Lalu bagaimana Allah menantang kami untuk membuat kitab yang seperti indahnya kitab Al-Quran, sedangkan dia sendiri mengambil kitab dari kami gitu loh. Sedangkan dia sendiri ya tidak punya bukti apa-apa mengenai Musa. Tidak ada catatan yang seterinci dari kitab kami mengenai Musa, mengenai nabi-nabi itu. Dan ini kan artinya kan cuma mengklaim lagi, klaim yang lagi gitu kan. Lalu Anda mengatakan Tuhan yang tidak imanen. Lalu bagaimana dengan kitab Anda sendiri? Di Al-Hadid 3, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Yang zahir itu kan yang imanen, yang kelihatan daging, yang lahiriah daging, yang diperanakan. Lalu yang batin itu kan yang roh. Dan ini juga agora existe centro para você, para ajudar a fortalecer sua energia, ajudar a reforçar suas defesas ou a manter seu corpo forte e em movimento. Para cada necessidade, descubra centro especialmente desenvolvido para você. Kacamata baca ajaib yang dapat dipakai untuk semua kebutuhan, berapapun ukuran plus mata Anda.
dia punya ketidakpengetahuannya ya di dalam Maryam 88 dan mereka berkata Tuhan Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Nah, ini kan kayak Oke, terima kasih. Oh ya, lanjut ya. Ya. Tadi dia mengatakan orang muslim kan selalu berpedoman, semua yang diciptakan itu namanya makhluk. Jadi yang menciptakan Allah adalah zat. Allah itu kan nama kalian bilang. Berarti yang menciptakan nama itu sih. Tunggu dulu. Biarin dok, jangan dibantah, biarin. Lanjut. Gimana nih? Mau tambahin waktunya, tambahin dikit, lanjut. Ya. Jadi yang memberi kalian bilang ya nama itu adalah Allah, ya. Zat itu namanya Allah. Berarti yang memberi nama itu siapa? Allah. Zat lah yang menciptakan Allah. Kan begitu. Kalau kalian mau bilang seperti itu. Dan faktanya zaman Musa lah baru diperkenalkan Allah itu, ya. Kemudian sejak kapan Yesus kau bilang mencipta, mana tulisannya akulah menciptakan si Adam? Kalau kutanya sama kau juga, mana buktinya ayatnya Allah mau menciptakan Nuh? Mana ada? Cuma dibilang mencipta manusia, kan begitu. Kalau Yesus masih ada, berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia. Dan manusia itu siapa namanya? Adam. Kemudian kata Umi Dini, Yesus tidak tahu Tuhan kok tidak tahu hari kiamat. Aku berarti Tuhan. Aku katakan hari kiamat hari Kamis, tanggal 14 bulan 2 jam 10 pagi. Bisa enggak Tuhanmu melebihi aku? Enggak bisa. Berarti aku Tuhan dong. Kan begitu. Kemudian dia mengatakan Tuhan yang tidak mungkin dilahirkan manusia, Tuhan tidak mungkin berkembang biak dalam rahim. Pantas Tuhan di ini segala macam. Ya batu lah yang kau bilang kriteria batu. Tuhan kami bukan batu. Batu memang tidak dilahirkan. Batu tidak berkembang biak di dalam rahim. Batu tidak bisa makan, tidak bisa ini segala macam. Terus yang ini tadi mengenai kritikan terhadap Bible. Bung, kau baca tafsir Kemenak. 7 ayat mengambil dari Bible. Memalukan. Di dalam tafsir bahasa Inggris juga 3 ayat mengambil dari Bible. Silakan. Oke, buat Bu Tiwati Mena ya. Sekarang kamu mengatakan tadi bahwa Bible adalah terang di dalam Al-Quran. Tunjukkan ayatnya, Utiwati Mena. Al-Quran tidak pernah mengenal buku karya manusia ya. Tidak pernah mengenal namanya Bible. Kamu mengatakan, lagi-lagi kamu mengatakan bahwa kitab kami adalah terang di dalam Al-Quran. Tunjukkan dalilnya di mana Al-Quran mengakui Bible. Bible bagi kami adalah kitab sampah. Karena Allah tidak pernah memerintahkan kami untuk mengimani Bible. Allah hanya memerintahkan kepada kami di dalam rukun iman yang ketiga adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Injil bukan berarti Bible. Kalian dari tadi tidak pernah menggunakan Bible, tidak percaya diri dengan Bible-nya. Yang tidak menjawab pertanyaan kami adalah kalian. Berapa kali tadi Umi minta? Tunjukkan dalilnya. Di mana Abraham, Musa, dan Daud menyembah Yesus Tuhan yang ditampar oleh tentara Romawi. Di mana? Di mana letak kemahakuasaan Tuhan? Di mana letak kemuliaan Tuhan? Jika Tuhan diludahi, jika Tuhan ditampar oleh umatnya, makhluk ciptaannya. Di mana letak pengetahuan Tuhan yang maha tahu? Katanya, hari kiamat tidak tahu. Siapa bilang Yesus tahu hari kiamat? Di mana letak kemahatauan Tuhan jika pohon ara berbuah saja dia tidak tahu. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dia yang mengutus aku. Pada saat kalian menemukan kata dia, aku adalah Alfa dan Omega. Di sana Yesus sedang menyampaikan firman yang disampaikan oleh Tuhannya. Karena Yesus mengatakan, firman-Mu telah aku sampaikan kepada mereka. Sehingga mereka tahu dan mereka sudah mengetahui bahwa aku adalah yang telah engkau utus. Di mana Yesus mengakui dia setara dengan Bapa. Karena Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Itu kitab yang diperintahkan untuk diimani. Di mana Yesus di sana mengatakan dengan jujur, dengan tegas, dengan ikhlas bahwa dia hanya utusan. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Bapa lebih besar daripada dia. Nggak usah ketawa-ketawa. Kalian tidak tahu dengan Bible kalian. Jangan dulu kalian mengkritisi Al-Quran yang buat kami saja sulit. Okay. Kalian tahu apa soal Al-Quran? Membaca hijayah saja tidak bisa. Tapi kalian coba gunakan Bible kalian. Kalian kenapa tidak percaya diri? Tunjukkan di mana dalilnya. Yang disembah oleh Ibrahim, Musa, dan Daud adalah Yesus. Nggak usah ketawa-ketawa, Rudi Yohanes. Oke, baik. Jangan, biarin nih. Dia ketawain dirinya sendiri. Saya lanjut ya. Ya begini teman-teman di luar sana ya. Bible itu tidak semuanya firman dari Sang Pencipta. Satu.
Ada berani bantah, maju kemari. Sebagian adalah puisi, sebagian adalah tulisan Paulus dalam penjara. Paulus ini adalah mantan nabi, menulis surat dikatakan kitab suci. Isi Bible itu satu, di dalamnya ada pembunuhan berencana yang dipakai Belanda masuk ke Indonesia. Isi Bible itu di dalamnya ada persundalan, banyak, jangan ketawa. Isi Bible itu di dalamnya ada persinahan di tempat umum. Isi Bible itu ada yang mengajak, marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi apabila suamiku Rudi pergi keluar kota. Berani nggak Rudi membaca ini? Coba nanti kalau Rudi keluar kota, istri Pak Rudi suruh baca ini di tempat umum. Ya, Amsal 7, 18, 19. Saya pengen dengerin nanti. Kalau ada istri Pak Rudi ini, kalau keluar kota, tolong suruh bacain, gede-gedein suaranya ya. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah, ia sedang pergi keluar kota. Mantap. Jadi isinya Bible kayak begitu coy. Apa ini yang mau dipercaya? Tidak. Dari mana Lukas tahu kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan? Tuhan dilahirkan, dianiaya oleh Paulus. Paulus dianggap rasul, penganiaya Tuhan. Bagaimana mungkin rasul menganiaya Tuhan? Tuhan digebukin, Tuhan digantung, ditelanjangin. Malu dong menuakan Tuhan kayak begitu. Ya, terima kasih Pak Handi pemframing, sangat-sangat memframing tepu-tepu dan penyelewengan ya. Ayat Amsal 7 ayat 18 ayat 19 itu adalah justru larangan untuk orang untuk berbuat seperti itu. Tapi diambil satu ayat saja hanya untuk menjelek-jelekkan ya. Dari tadi Anda mengatakan kami tidak pantas membahas ayat Anda, tetapi Anda memframing ayat orang seenak-enak udelnya dari tadi ya. Salah semua, tetapi sok-sok ya malah mau mengajari kami ya. Dini, saya mau kasih tahu ya. Saya mau kasih tahu di mana ketika kamu mengatakan di mana Musa menceritakan tentang Yesus. Justru Musa lah yang mengatakan ya, Musa lah yang menulis kitab ya di dalam Kejadian. Elohim mengatakan, marilah kita membuat manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Itu tulisan dari Musa. Musa sendirilah yang menceritakan tentang Abraham ketika ditemui oleh Elohim Yod-He-Vav-He ya, di mana Abraham bertemu dengan Tuhan, dan itu ada dalam 3 wujud manusia, dan yang menulis itu adalah Musa, dan Musa sendiri yang telah menunjukkan ya, menuliskan ya cerita tentang malaikat Allah, malaikat Tuhan. Itu semua adalah penulisnya ada Musa, karena kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan yang menulis itu adalah Musa. Bagaimana Anda mengatakan Musa tidak tahu sedangkan Musa lah yang mengajarkannya? Ya. Jadi seenak-enaknya aja mau teriak-teriak kepada orang, saya juga bisa ya. Lalu saya mau bertanya kepada kamu. Kamu mengatakan bahwa Alkitab itu adalah karangan-karangan, tulisan-tulisan ya. Bahkan Yesus juga tidak mengenal ya. Kamu mengatakan bahwa Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Kenapa ayat ini hanya ayat ini saja yang kamu ambil ya? Lalu kamu mengatakan bahwa Yesus cuma utusan. Yesus tidak hanya mengaku utusan, tetapi Yesus mengaku bahwa utusannya itu adalah utusan yang berasal dan datang dari Allah. Yesus adalah utusan yang sebelum dia sebagai utusan, dia ada bersama-sama dengan Bapa dalam tubuh Bapa itu sendiri ya. Yohanes 17 ayat 5 ya. Jadi kamu ngaku-ngaku sok-sok pintar tentang ayat orang lain, padahal memframing semua gitu loh ya. Lalu apa lagi tadi ya? Dikatakan bahwa Bible itu ya silakan Pak. Ya, Umi Dini mengatakan Bible itu karya tangan manusia. Baca surah 279. Celakalah orang yang menuliskan kitab suci dengan kedua tangannya. Al-Quran tidak pernah jatuh dari langit, ditulis oleh tangan manusia, dan mengatakan ini dari Allah, kemudian menjual dengan harga murah ya. Dan yang lucunya, kau tuntut Kemenak. Kau bilang bukan itu yang dimaksud Injil, bukan itu yang dimaksud Taurat, tuntut Kemenak. Kenapa diambil dari Bible untuk menafsirkan 7 ayat di dalam Kemenak dan 3 ayat di dalam tafsir internasional? Dari Yohanes, Matius, Lukas, semuanya dibuatnya. Oke. Kemudian kau mengatakan, tetap saja kalian mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat. Aku bilang, aku lebih hebat dari Tuhan manapun. Kalau itu kau buat standar Tuhan, harus tahu hari kiamat ya. Hari Kamis tanggal 14 bulan 2 jam 10 pagi. Bisa nggak Tuhanmu berfirman lebih dari yang ku bilang itu? Kalau bisa, aku sembah dia. Kemudian, jangan nangis Bombay dong. Ya, Tuhanmu 4 menjadi 1. Nggak bisa. Tanpa nama Allah, dia bukan Tuhan yang kau sembah.
Tanpa zat dia bukan Tuhan yang kau sembah. Tanpa 99 nama dia bukan Tuhan yang kau sembah. Tanpa 20 sifat dia bukan Tuhan yang kau sembah. Ingat itu, tidak bisa dipisah. Kemudian kamu mengatakan, kalian bangga mengatakan nama Tuhan kalian adalah Allah. Siapa yang memberi nama Allah itu? Zat. Karena Allah itu adalah zat. Berarti zat yang memberi nama itu. Aku adalah Allah, artinya diucapkan, artinya makhluk atau diciptakan. Jadi Allah itu adalah makhluk yang diciptakan oleh zat. Nah itu, hati-hati menggunakan nama. Kalau kami, Tuhan kami, slow. Bisa dia punya nama? Bisa, nggak masalah. Kesatuan ya. Ya kan? Gimana, sudah 1,5 jam loh? Satu lagi terakhir. Jangan dulu, ini penutupan karena tadi ya. Ya, penutupan aja ya, closing statement ya. Tadi yang Umi minta, di mana letaknya ayat yang menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Musa dan Daud itu adalah Yesus. Si Uti Watimena malah bercerita tentang Musa. Sejak kapan Musa menyembah yang namanya Yesus, yang kalian sebut Kristus, yang kalian sebut sebagai utusan? Ya, di sana Musa mengatakan Yod-Heh-Wah-Weh. Yod-Heh-Wah-Weh itu bukan Yesus, gila. Kalian mengatakan Yod-Heh-Wah-Weh adalah Yesus. Di mana dalilnya yang mengatakan bahwa Yod-Heh-Wah-Weh adalah Yesus? Di mana orang Yahudi yang menyembah Yesus sebagai Yod-Heh-Wah-Weh? Jangankan sebagai Yod-Heh-Wah-Weh, dia sebagai Mesias saja ditolak oleh Bani Israel. Ya, kemudian Rudi Yohanes lagi-lagi mengatakan tentang Allah. Allah itu adalah tidak ada yang menciptakan. Tidak ada dia yang memberi nama. Kalau di dalam Al-Quran saja bumi dan langit ini dan makhluk yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah, lalu siapa yang akan menciptakan Allah dan memberi nama Allah? Jadi lafaz Allah yang seringkali disebutkan oleh kamu Rudi Yohanes secara kebahasaan berasal dari akar kata ilah, yaitu zat yang disembah. Kata ilah ini dipakai untuk semua yang dianggap sebagai Tuhan. Kemudian di depannya diberi kata sandang, ya, diberi kata sandang, alif di sana, dan lam. Makanya kamu tidak akan paham dengan Al-Quran. Diberikan kata sandang, alif, dan lam sehingga menjadi al-ilah untuk menunjukkan kepada suatu zat tertentu. Kamu mengatakan Allah tidak akan menjadi Allah tanpa Asmaul Husna. Rudi Yohanes, saya sudah katakan berkali-kali. Lafaz Allah barusan sudah Umi ceritakan. Kalau Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik bagi Allah. Misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Itulah yang disebut dengan Asmaul Husna. Itu adalah sifat daripada Allah, sifat wajib bagi Allah. Sedangkan Allah sendiri sudah Umi katakan sering, yang kamu sebut-sebut dari tadi, udah Umi capek berkali-kali menjelaskannya. Itu adalah zat yang disembah, karena akar katanya dari kata ilah. Zat yang disembah, ilah dipakai untuk semua yang dianggap sebagai Tuhan. Kemudian di depannya diberi kata sandang, yaitu alif dan lam, sehingga menjadi ilah untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat tertentu, esensi tertentu. Kamu tidak akan, kamu sampai nungging, sampai mabok, sampai muntah darah pun, kamu tidak akan paham dengan ini karena kamu tidak mengimani Al-Quran. Oke, Bang Andi silakan. Oke, makasih Umi. Jadi Al-Quran itu isinya indah semua ya. Kalau Bible isinya itu, Rudi nggak bantah ini. Isinya itu pembunuhan berencana, membunuh semua yang ada. Jangan biarkan, kecuali yang perawan disisain. Buat apa coba perawan di sana? Satu. Kedua, isinya itu persundalan, Rud. Lu jangan ingkari ini, Rud. Jangan ketawa-ketawa, isinya persundalan banyak. Coba lu hitung, mulai saya kasih lu tugas. Mulai malam ini lu buka Bible, berapa kata persundalan di sana. Besok lu ke gua, store ke gua ya. Berapa jumlahnya kata persundalan. Ketiga, kenapa ada persinahan di tempat umum? Buat apa coba? Nah, sekarang saya kasih tugas ke Ibu Uti. Supaya Ibu Uti bisa happy. Ibu Uti, nggak usah jawab pertanyaan saya. Habis ini lu baca yang kencang. Amsal 7, 18, 19. Itu perintah dari Tuhanmu, Uti. Marilah itu artinya marilah mengajak. Coba buka KBBI. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi. Karena suami tidak ada di rumah. Kalau saya boleh ganti. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi. Karena suamiku Rudi dia sedang bepergi keluar kota. Kalau istrinya Pak Rudi yang baca ini. Honornya honor persundalan. Gitu loh. Honor persundalan. Nah sekarang habis ini, tolong Ibu Uti baca dengan keras. Amsal 7, 18, 19. Itu isi Bible-mu yang lu anggap firman Tuhan. Di situ ada kata marilah. Marilah itu mengajak birahi sampai pagi, Ibu Uti. Birahi sampai pagi, mengajak Ibu Uti. Baca nanti ya.
Ya, sudah ya? Habis. Udah habis. Udah habis Ya, ya? itu ya. Jadi sini ya, ini. Udah Saya mau. habis. Oh ya. Enggak lah. Ya, saya Siapa? ini ya. Pak Handi, Pembukaan tadi siapa saya duluan? membacakan Kan kalian. ayat Pak Handi. Kami Ya, lah Pak Handi, penutup. ya, Pak Handi mengatakan, ya, Amsal 7 ayat 18 sampai 19 dikatakan ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara ya. Lalu Bukan kenapa asrama, Anda asmara. Ya, lalu kenapa Anda tepu-tepu? Kenapa Anda bohong-bohong? Kenapa Anda memanipulasi ayat orang? Kenapa Anda umpet-umpetkan ayatnya? Ya, kenapa dan kenapa ya? Karena di situ dikatakan oleh sebab itu hai anak-anakku dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan perempuan. Asrama Ibu Uti, asrama kok asmara kok asrama. Kenapa Anda tepu-tepu? Kenapa Anda seleweng-seleweng dan kenapa Anda hanya mengambil ayat yang Anda mau saja ya? Ini adalah jelas penyelewengan dari Pak Handi ya. Dan Anda mengatakan di dalam persundalan, di dalam Alkitab persundalan, Anda baca sendiri di dalam Hosea, di dalam Yehezkiel yang Anda bilang kalimat-kalimat persundalan itu justru menempeleng muka Anda sendiri karena Yesus mengatakan kamu sesat karena di sorga orang tidak kawin dan mengawinkan ya. Adapun di dalam Hosea, di dalam Yehezkiel, di dalam Amsal yang Anda mengatakan ini adalah persundalan itu menggambarkan perzinahan, menggambarkan persundalan rohani yang artinya menyembah berhala. Tetapi satu hal yang ditunjukkan di dalam Alkitab kami, ketika orang menyembah berhala, mereka tidak jauh dari urusan selangkangan ya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan kamu sesat ya karena di sorga orang tidak kawin dan mengawinkan. Itu justru menempelang mulut kamu sendiri ya. Ini jelas kamu penyelewengan. Karena Amsal 7 ini justru melarang orang untuk melakukan itu. Ya, ayat-ayat yang kamu bilang Kata marilah Bu, ada kata marilah Bu. adalah aib, adalah itu larangan ya. Jadi jangan enak-enak asal enak-enak mengambil ayat orang, memframingnya lalu menyalah-nyalahkan. Ada kata marilah Bu, marilah. Oke. Sejak kapan Musa Terima melihat kasih. Yesus? Halo. Inilah orang yang Ya. waktunya Terima habis. kasih. Orang Ya. 3 menit. Ya. Jadi yang mengajak di sana mari itu bukan Tuhan. Dia Tuhan menceritakan ada seorang pesundal. Iya. Pesundal itu yang mengajak mari ya. Tak apa-apa, kalian katakan Bible kitab sundal segala macam. Tetapi ingat, kemenak mengemis-ngemis, mengais-ngais ke dalam kitab-kitab. Biarin jangan dibantah. Buka aja tafsir. Surah 61 ayat 6, surah 5 ayat 110. Tafsir bukan Al-Qur'an, Rud. Loh, makanya aku bilang tafsir kemenak. Halo, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong. Aku kan bilang kemenak. Iya, lanjut. Mengemis-ngemis. Belum lagi kalian mengemis. Tafsir. Kalau sulit dia bilang mana tafsirnya. Waduh. Halo, tenang. Iya. Belum lagi kalau kalian bilang mengenai apa namanya itu Kidung Agung, kitab porno, tapi wah mulut kalian sirah-sirin nomor sekian, sinandar segala macam. Kasihan kalian. Ya, kemudian kalian mengatakan 99 sifat, sifat 20 nama. Wah, itu begini. Hei, yang menciptakan sifat itu siapa? Tuhan sendiri. Artinya makhluk. Sama dengan saya ciptakan sifat saya sendiri kan, saya jahat semuanya. Kan punya kebebasan. Nama, mana lebih dahulu dari pertanyaan pertama, nama itu ada atau zat itu ada? Itu pun kalian tidak bisa menjawab. Tetapi terima kasih sebenarnya sudah ada jawaban. Umi Dini mengatakan Allah itu ada zaman Musa. Ada, woi. Loh, Biarin tadi kau bilang dia udah mau habis, memperkenalkan dirinya. udah mau habis. Allah. Biarin, udah mau habis. Biarin. Jangan nangis, slow kawan, slow. Jangan terpancing, jangan terpancing. Kita ulang. Besok kita ulang. Jangan Besok terpancing. kita ulang, tenang, slow down, slow. Habis ini. Kamu jangan Habis ini masih kita Slow ngobrol. down, slow, ya slow. Biarin dihabisin waktunya dulu. Habisin. Santai lah. Habisin. Jadi nama itu kau buka Al-Quran semuanya. Betul kata Umi Dini. Pertama sekali dijelaskan kepada Musa, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih. Ya. Dan itu juga nama itu kalau bilang siapa yang memberi habis. Udah jangan kebanyakan bacot. Kita barusan mendengar Udahan ya.
Udahan ya, Anda Udahan, boleh. ya. Iya, ya, saya mau nambah. Saya mau diskusi. Udah selesai kok. Udah, oke. Udah ya. Makasih ya. Silakan selesai. Besok kita buat Oke, thank you. Lagi. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Iya, ya, nggak apa-apa, biar dia keluar dulu, nggak apa-apa, kita lanjut. Ya, Nggak apa-apa. terima kasih, Terima sampai kasih. jumpa. Oke, Thank terima you. kasih untuk Rudi Yohanes dan juga Bu Uti. Terima kasih telah berdiskusi dengan baik di sini. Berhubung tadi udah kita batasi ya 1,5 jam lah maksimal, karena lebih sedikit nggak apa-apa. Ya silakan untuk rehat dulu untuk Rudi Yohanes dan juga Bu Uti. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga kita bisa ketemu lagi esok, lusanya kita berdiskusi lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih ya, Mas Rudi. Oke, terima kasih. Terima kasih, Sampai jumpa. Bu Uti. Aku izin keluar. Yo. Ya silakan. Jangan dimatiin dulu. Iya, kita nggak matiin. Bu Uti ada nggak di sini? Ada, masih ada. Nggak apa-apa, biarin. Masih ada. biarin. Iya, nggak apa-apa.